Murid elit, termasuk Zuo Feiling, merasa kepala mereka berantakan saat ini. Tidak peduli seberapa sombong Luo Zheng, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, tidak peduli bagaimana dia bisa mengatasi tantangan, dia tetaplah jiwa yang dilahirkan. Roh bawaan tidak bisa terbang. Ini melibatkan prinsip pengoperasian jiwa nyata. Hanya setelah memasuki ranah para dewa, dimungkinkan untuk terbang dengan menggunakan elemen nyata yang terbakar. Bahkan jika roh bawaan lebih tinggi, akhirnya akan mendarat di tanah. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya takut bahwa tidak ada jiwa bawaan yang dapat membuka penghalang ini. Tapi apa Luo Zheng di depanmu? Dia menghindari pistol Zuo Feiling dan melayang di udara. Dalam menghadapi hal yang tidak dapat dipahami ini, wajah setiap orang sangat menarik. Luo Zheng dengan senyum tipis, bibirnya bergerak sedikit, berkata pada token suara Xiao Die, aku tidak berharap kamu memiliki hati nurani, namun kalimat Xiao Die berikutnya membuat wajah Luo Zheng tenggelam. Dia terkikik, jika Anda begitu mati, bagaimana Anda bisa menyelesaikan kebencian saya? Saya akan menyiksamu perlahan, dan setiap hari setelah Anda saya akan datang ke sini untuk sebuah lingkaran dan menantang banyak murid elit dari kuil Yundian kami. Setelah mendengar ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyum pahit. Meskipun itu bagus untuk bisa naik gunung kembali ke kuil Yundian, itu tidak akan begitu menyenangkan. Sayangnya, Luo Zheng tidak punya pilihan. Meskipun Zuo Feiling agak malu karena Luo Zheng Fei ada di langit, itu tidak berarti bahwa ia akan membiarkan Luo Zheng pergi. Penerbangan ini dapat dianggap sebagai rutinitas bagi para pejuang suci. Bagaimana dengan Zuo Feiling? Jadi tombak berdarah di tangan Zuo Feiling dengan lembut berbalik, dan langsung menuju Luo Zheng. Namun, bentuk tubuh Luo Zheng cukup fleksibel dan tidak tampak seperti kata-kata. Itu melayang di udara, seperti burung layang-layang yang tangkas. Zuo Feiling mengikuti Luo Zheng sepanjang jalan, mengejar Luo Zheng di sekitar daerah ini, tetapi ia terus menusuk beberapa. 10 tembakan tidak bisa masuk ke lengan Luo Zheng. Zuo Feiling tidak bisa melihatnya. Cahaya redup telah menembus ruang dan terhubung ke tubuh Luo Zheng. Ini sama dengan Luo Zheng adalah mimpi dari mimpi besar. Di bawah kendali orang besar mimpi nyata, bagaimana Zuo Feiling mengejar tanda Sang Luo? Jangan katakan bahwa Zuo Feiling tidak dapat mengejar ketinggalan, bahkan jika Zuo Feiling benar-benar dapat mengejar Luo Zheng, itu mungkin bukan lawan Luo Zheng. Setelah semua, mimpi dari mimpi yang sebenarnya telah mencapai integrasi yang legendaris, dan dapat langsung menerapkan kekuatannya kepada Luo Zheng. Xiao Die menguap dan tersenyum lemah. Oke, biarkan Luo Zheng istirahat hari ini, biarkan Luo Zheng memprovokasi mereka lagi. Yang terbaik adalah membuat mereka marah, kalau tidak mereka tidak akan bermain besok. Mimpi-mimpi besar mengangguk, tetapi jari-jari yang tebal menari dengan sangat cekatan, dan Luo Zheng seperti boneka, matanya menunjukkan ekspresi tak berdaya, tetapi mulutnya menjerit dengan liar, hahaha, kuil awan semua elit adalah sekelompok sampah. Saya akan datang ke sini setiap hari untuk menerima tantangan Anda dan melihat seberapa kuat limbah Anda. Murid-murid elit dari kuil Yundian melihat bahwa Luo Zheng menunjukkan kekuatan seperti itu, dan mereka telah menghadapi tantangan Luo Zheng. Namun, ketika mereka mendengar panggilan Luo Zheng, mereka tiba-tiba mengisi kemarahan mereka dan memandang rendah orang-orang yang telah melihat ke bawah. Belum pernah melihat orang seperti itu diremehkan. Elit Yundia ini semua puas diri, dan mereka juga usia berdarah. Bagaimana mereka bisa menelan nafas ini? Untuk sesaat, bangunan kewu ini berdering lagi. Namun, Luo Zheng berada di dengkuran ini, mengenai pintu gedung dan pergi. Setelah terbang dengan putaran yang baik di udara, Luo Zheng Chai membanting dan mengambil kembali kontrol tubuhnya sendiri. Wajah Luo Zheng tidak berdaya. Dia berkata melalui token suara, "Nenek, bisakah aku memanggil nenekmu?" "Masih tidak. Saya bermain seperti ini." Namun, Xiao Die sama sekali tidak menghargainya. "Tidak, kamu harus istirahat hari ini, kita akan melanjutkan besok pagi." Selain mengerutkan wajah menjadi labu pahit, Luo Zheng tampaknya tidak memiliki cara lain untuk melawan, ia merasa seperti adonan,
biarkan Xiao dia berjongkok sembarangan, dan menjadi rata ketika ingin menjadi rata. Itu menjadi persegi. Semalam, Luo Zheng menggunakan Wan Yeu Life dan Death Wheel dalam pertempuran yang sebenarnya, dan dia juga memiliki sentimen baru. Dia juga mengambil waktu untuk berlatih sepanjang malam, tetapi keesokan paginya, Luo Zheng merasa sedikit fluktuasi energi mendekatinya. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dia merasa tubuhnya bergetar. Kemudian Luo Zheng membuka pintu dan terus bergegas menuju gedung abu-abu. Apakah kamu ingin sepagi ini, tetapi sekarang Xiao Die tidak merampas haknya untuk berbicara. Aku sudah mengatakannya, datanglah setiap hari dari kemarin, kata Xiao Die samar. Karena pelajaran Luo Zhengyi dipelajari kemarin, dan ketika dia pergi, dia meninggalkan kata yang begitu sombong, dan tiba-tiba menyebar di antara banyak elit Yundian. Kekuatan para murid dari aula elit telah diambil dari tempat pertama ke ranah para dewa. Semua murid dari Fanggang yang berdarah mendengar kata-kata Luo Zheng, dan semua paru-paru diledakkan. Sekarang bagaimana beberapa pendatang baru begitu sombong? Apakah Anda tidak belajar pelajaran? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di aula elit? Bangunan kelabu awalnya digunakan untuk murid-murid gereja elit. Faktanya, tidak ada banyak murid di dalamnya. Sebagian besar murid sibuk dengan tugas candi awan atau rajin berlatih. Tapi hari ini, ada ratusan orang di gedung abu-abu ini, dan kebanyakan dari mereka berada di tengah-tengah para dewa, yaitu, menurut budidaya 4 kali lipat para dewa, dan beberapa lagi ke dunia 9 surga. Para murid dari aula elit dipilih dari jutaan orang. Bakat setiap orang tidak buruk, setidaknya itu juga jenius tingkat manusia. Ada juga banyak jenius tingkat prefektur, dan bahkan sejumlah kecil jenius surgawi. Aku ingin melihat hari ini, bawang hijau seperti apa yang dimiliki roh bawaan ini. Aku belum pernah melihat bocah sombong ini sejak aku begitu besar. Aku belum muncul, apakah kamu takut dibunuh? Aku mendengar bahwa anak itu masih dilahirkan dengan semangat untuk terbang. Ini benar-benar aneh karena bocah itu berkata bahwa dia akan datang, diperkirakan dia harus datang. Aku tidak tahu apa yang dia mainkan, dan apakah baik untuk menyinggung seluruh aula-aula Yundian, siapa yang tahu. Beberapa orang adalah mulut, kita begitu banyak orang, diperkirakan mereka dapat membengkak mulutnya. Pada saat ini, seorang pria muda berjas linen coklat datang. Pemuda itu kekar, dan itu seperti batu, dan kuil di kedua sisi dahinya tinggi dan melotot. Matanya setajam listrik. Li Buyi. Sebenarnya dia bahkan datang tidak, bahkan para dewa sangat khawatir. Bukankah anak itu sudah mati? Seseorang menyapa Li Buyi, kakak, apakah Anda mendengar itu? Li Buyi mengangguk, berdiri, dan tersenyum. Aku datang hanya untuk bersenang-senang, baru saja menyelesaikan tugas dan tidak ada yang harus kulakukan. Aku mendengar bahwa kita memiliki junior yang sangat sombong di aula elit, datang dan lihat saja, kakak, jika kamu ingin mengajar anak itu. Benar-benar gila, tidak ada siapa-siapa, lelaki itu berasal dari belenggu kecil dari timur, dan produk kedua lahir, aku tidak tahu gunung di luar. Ada hari di luar. Seseorang berkata dengan Li Buyi. Li Buyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lantang, ketika orang-orang sombong, banyak dari Anda yang selalu bisa memberinya pelajaran, seorang junior, dia menggelengkan kepalanya. Jika aku menang, dia akan menang, itu bukan bela diri. Kakak benar, roh bawaan, mengapa membiarkannya menembak? Ini terlalu mengangkat Luo Zheng, kata orang lain. Ayo, Luo Zheng akhirnya muncul di pintu gedung abu-abu, meskipun dia enggan, tetapi tubuh itu tidak berada dalam kendalinya. Murid-murid dari banyak aula elit tampak seperti obor dan menatap Luo Zheng di pintu, kebanyakan dari mereka adalah yang pertama melihat Luo Zheng. Banyak dari mereka tidak percaya sebelumnya. Luo Zheng mengalahkan kekuatan Zuo yang luar biasa berdasarkan semangat bawaannya. Sekarang, Luo Zheng memang hanya dilahirkan dengan kekuatan jiwa, dan dia tidak sempurna secara bawaan, hanya 4 alam bawaan sejak lahir. Jika bukan Luo Zheng, maka kebanyakan orang akan menghela nafas. Kekuatan Luo Zheng, roh bawaan begitu kuat,
Ketika saatnya memasuki para dewa, tidak bisakah menantang para dewa? Namun, karena Luo Zeng berkata begitu sombong sebelumnya, ia segera menyinggung murid-murid dari seluruh aula elit. Jadi satu per satu tatapan membunuh pada Luo Zeng, seolah ingin mengandalkan metu itu untuk melelahkan Luo Zeng. Pada saat yang sama, mereka juga melihat fenomena yang sangat aneh. Wajah Luo Zhengbing menunjukkan ekspresi yang sangat tak berdaya, tetapi dia berkata di mulutnya, "Hei, kamu sampah, telah menunggu lama." Setelah mengatakan ini, wajah Luo Zeng gelap, dan kupu-kupu kecil itu mengutuk 10.000 kali. "Hei," kata-kata Luo Zeng seperti korek api yang menyalakan gudang penuh bubuk mesiu, yang segera meledakkan suasana para pejuang di seluruh bangunan kelabu. "Bu, ini benar-benar sama dengan yang ku dengar. Orang ini tidak gila, dia tidak tahu siapa namanya. Ayo semuanya, sobek orang ini menjadi berkeping-keping, singkirkan dia dan singkirkan anak ini. Jika tatapan itu bisa membunuh Luo Zeng mungkin telah mati 100 kali ini, 1000 kali. Bahkan Li Bui mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati memandang Luo Zeng. Saya tidak tahu mengapa. Dia melihat Luo Zeng dari pandangan pertama, dan dia melihat perasaan tidak konsisten darinya, tetapi secara khusus di mana itu tidak terkoordinasi, ia tidak dapat menemukan kekurangannya. Ini hanya dapat dikatakan bahwa mahakarya dari mimpi besar terlalu tinggi. Setelah integrasi, guru hampir dapat melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan Li Bui ada di alam Tuhan dan ingin melihat kekurangannya. Masih sedikit keras kepala. Luo Zengda berjalan selangkah demi selangkah, kemudian merasa bahwa kabel energi itu jauh darinya, dan kontrol tubuhnya dipulihkan. Tetapi pada saat ini, Luo Zengning tidak dapat mengembalikan kontrol tubuhnya. Sekarang dia harus menghadapi tumpukan kemarahan ini, murid-murid yang dapat memakan dirinya sendiri, itu neraka. "Luo Zeng, aku akan menantangmu." Seorang murid maju, kekuatan murid ini sesuai dengan 6 alam Tuhan. Luo Zeng tersenyum ringan, berusaha membuat penampilannya tenang, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bersedia menerima tantanganmu, tapi aku ingin menetapkan aturan lucu." "Siapa yang mendengarkan aturanmu? Apakah kamu begitu sombong dan butuh aturan? Apakah kamu tidak gila? Kita semua di sini bukan lawanmu. Aturan apa yang kamu butuhkan?" Orang besar semua orang akan mendengarkannya. Luo Zeng telah diam sampai semua orang diam, dan kemudian Luo Zeng berkata, "Saya hanya memiliki 3 tantangan setiap hari, dan orang-orang yang tantangan ditentukan oleh saya. Saya akan memilih target tantangan." Pengaturan Xiao Die terlalu kejam. Luo Zeng harus berpikir untuk dirinya sendiri. Jika elit Yundian dan Xiao Die ini tidak menerimanya, maka dia lebih suka berdiri di sini dan membiarkan keluarga membunuhnya. "Lelucon, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menantang semua murid dari aula elit? Kita masing-masing memenuhi syarat, mengapa kamu memilihnya?" Seorang murid berkata tidak nyaman. "Lupakan, apakah kita memiliki orang-orang lemah di aula elit? Biarkan dia memilih." Seberapa kuat roh bawaan, ada juga murid yang menerima proposal Luo Zeng. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Luo Zeng dipilih, sulit untuk mengetahui bahwa dia bisa bermain atas lawan. Sekali lagi, ketika semua orang diam, mata Luo Zeng diam-diam menyapu sebuah lingkaran, dan akhirnya jari-jarinya jatuh pada para murid yang berpikir bahwa mereka berada di ranah 4 dunia para dewa. Tidak ada kira. Saya takut murid dari keempat dewa itu yang paling lemah. Haha, orang ini adalah orang yang tepat, dia benar-benar memilih mimpi putih Sangguan. Mimpi putih Sangguan, anak itu mengira kamu terlihat tampan yang baik. Wajah Sangguan Bai menunjukkan warna mengejek, dan dia mengambil waktu sejenak untuk menyelinap mengintip Luo Zeng. "Anda tidak ingin melihat kerajaan saya relatif rendah. Ini seperti para dewa, apakah Anda memilih saya?" Luo Zeng Yi tersenyum dan mengangguk. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, karakter Luo Zeng sendiri tidak begitu sombong. Semuanya hanya bisa menyalahkan Xiao Die, tapi dia tidak bisa mengatakan ini. "Ekspor. Sangat bagus, kamu memiliki visi, tetapi kamu ditakdirkan untuk menyesalinya. Meskipun mimpi putih Sangguan saya hanya 4 kali lipat,
tetapi wilayahnya lebih baik dari saya, tidak ada 20 dan ada 15. Sebenarnya, saya tidak tertarik berurusan dengan roh bawaan sejak hari ini, tetapi sayangnya Anda telah memilih nasib buruk, saya harap Anda tidak menyesalinya, kata Mimpi Putih Sangguan, wajahnya dengan senyum dingin. Ayo kita mulai, tidak ada pilihan, Luo Zeng terlalu malas untuk berbicara omong kosong, toh, dia sudah ingin mengerti, Xiao dia tidak akan membiarkan dirinya mati, tujuannya tidak sulit ditebak, melalui intensitas tinggi berjuanglah untuk melatih dirimu sendiri, tetapi metode ini terlalu menyeramkan, dan karakter Luo Zeng rusak. Murid-murid elit dari jutaan Yundian membuka jalan ke sebuah adegan, dan Luo Zeng dan Sangguan White Dream berdiri saling berhadapan. Senjata Sangguan White Dream adalah sepasang sarung tangan logam, senjata yang sangat biasa. Setelah dia membawa sarung tangan itu, dia menatap Luo Zeng dan bertanya, bagaimana dengan senjatamu? Luo Zeng juga melambaikan tinjunya, ini sudah cukup, haha, bocah ini gila. Mimpi Putih Sangguan menggunakan sarung tangan, karena langkah terkuatnya adalah metode tinju. Yang lain tidak bisa mengatasi metode tinju Sangguan White Dream bahkan jika mereka dipersenjatai dengan senjata. Orang ini bahkan ingin tidak bersenjata. Ketika saya mendengar kata-kata Luo Zeng, ada ledakan tawa di sekitar saya. Mimpi Putih Sangguan juga tersenyum, saya mengingatkan Anda bahwa sejak saya mengambil jalan prajurit, saya telah menggunakan sarung tangan saya. Saya memiliki nama panggilan. Disebut tangan besi, tinjuku sangat keras, bahkan jika aku tidak membutuhkan sarung tangan, itu sebanding dengan roh. Luo Zeng membanting mulutnya. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa seluruh tubuhnya adalah pedang berkualitas tinggi, tetapi dia sudah menyinggung orang-orang ini sebelumnya, tetapi jika dia memikirkannya, dia hanya mengangguk. Aku mengerti melihat bahwa Luo Zeng masih tidak bermaksud untuk menghunus pedang, Sangguan White Dream terlalu malas untuk mempedulikannya. Ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak ini. Sangguan Bai mengangkat tinjunya dan tubuhnya tenggelam. Itu seperti seekor naga yang berenang di air. Dia berjalan menuju Luo Zeng dan berkata dengan senyum licik di wajahnya, aku juga mengingatkanmu bahwa begitu aku memasuki pertempuran, aku hanya akan tidak bisa berhenti, bahkan jika kekuatanmu terlalu lemah, aku tidak akan berbelas kasihan. Setelah itu, sepasang tangan besi Sangguan White Dream tiba-tiba muncul begitu warna perunggu dari Yuan asli, dan diam-diam datang ke Luo Zeng Yu. Mimpi Putih Sangguan, bunuh dia dengan pukulan. Mimpi Putih Sangguan, gunakan pukulanmu, pukul dia. Tubuh Luo Zeng ini sangat rapuh, dan berjuang untuk pukulan. Penampilan Luo Zeng sangat tenang, karena Luo Zeng memahami kekuatan dan status Cui Xia yang sebenarnya. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia ingin melanjutkan seni bela diri dan ingin benar-benar menyelamatkan saudara perempuannya, maka dia akan membayar lebih dari yang lain 10 kali lebih banyak, 100 kali, dan ribuan kali upaya. Sayang sekali Xiao Die melakukan ini, tetapi dia hanya ingin memeras potensinya dan menjadikan dirinya lebih kuat. Apa yang akan dia hadapi di masa depan bukan hanya 4 lawan para dewa, tetapi lawannya di masa depan sesuai dengan ekstrem dari Tuhan, para dewa, dan bahkan lebih kuat dari para dewa. Jadi kali ini Luo Zeng juga berkultivasi siang dan malam. Beberapa hari yang lalu, ia mengirim bagian sisa dari solusi Tianyan ke dalam benaknya, menyalakan puluhan sisik naga lagi, sehingga ia bisa meminjam lebih banyak kekuatan dari sisik naga. Luo Zeng tidak menyalakan lebih banyak sisik naga. Setiap skala naga King Long memiliki kekuatan yang kuat. Meskipun ia adalah tubuh spiritual, kekuatan yang dapat ditampung masih terbatas. Jika terlalu banyak skala naga menyala, tubuhnya tidak tahan dengan kekuatan, aku takut itu akan hancur dengan sendirinya. Kekuatan sebesar itu, ditambah dengan tubuhnya yang sebanding dengan tubuh bagian atas, tidak sombong untuk menghadapi Mimpi Putih Sangguan ini. Ketika pukulan Sangguan White Dream mencapai setengahnya, itu tiba-tiba berakselerasi. Saat cahaya keemasan mekar di kepalan tangan, kekuatannya meningkat secara geometris. Ayo,
Hancurkan dia, tiup kepalanya, dia memukulinya dengan keras dan dia berani sombong dalam teriakan kerumunan. 200 sisik naga tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya biing-ing. Otot seluruh tubuhnya membengkak dalam sekejap. Luo Zeng yang asli tampak seperti tubuh kurus yang terjadi pada saat ini. Perubahan hebat, setiap otot membengkak sampai ekstrem dengan kekuatan, setiap meridian tinggi dan tinggi, seperti kecoa, tampaknya meruntuhkan kulit. Pada saat yang sama, energi disparvenx yang di tangan kanan juga langsung melarikan diri. Tinju ini telah mencapai batas tubuh Luo Zeng, baik dalam kekuatan dan kecepatan. Bugs Devil Dying Hai, kedua orang ini adalah pertarungan antara kekuatan dan kekuatan. Gerakan ini tampaknya tidak penting pada saat ini. Hasilnya adalah kekuatan dan kecepatan. Poin utamanya adalah ketahanan fisik. Sangguan White Dream dan Luo Zeng mengenai kedua sisi tubuh secara bersamaan, tetapi pada saat Zhongquan, Sangguan White Dream menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya, sementara Luo Zeng menunjukkan senyum tipis. Mimpi putih Sangguan ini disebut tangan besi. Sepasang tinju sebanding dengan pedang, tetapi itu hanya kepalan tangan. Tubuhnya hanya lebih kuat dari prajurit lain, dan Luo Zeng berbeda. Dia adalah tubuh roh atas, dada. 3 garis semangat. Selama tubuh berada di level, Anda bisa masuk ke tubuh peri. Bagaimana mimpi putih Sangguan ini dibandingkan dengan dia? Oleh karena itu, pada saat Zhongquan, Luo Zeng hanya merasa bahwa kekuatan meninju Sangguan Baiman yang kuat ada padanya, dia hanya mundur beberapa langkah, dan kemudian banyak kehangatan di tubuhnya, terus-menerus menjelajahi dantiannya sendiri, membuatnya abnormal. Nyaman Sangguan White Dream ditangkap oleh Luo Zeng dengan 200 sisik naga dan terbang langsung. Tubuh kekar Sangguan White Dream menabrak beberapa murid elit, dan kemudian berjongkok di dinding gedung, masih terbaring di sudut. Pada saat ini, seluruh aula seperti orang yang pergi, diam. Jika Luo Zeng menggunakan Caroline untuk mengalahkan Sangguan White Dream, mereka mungkin tidak begitu terkejut. Karena kekuatan Sangguan White Dream kuat, tetapi jika benar-benar mengenai, aku takut itu sedikit lebih kuat daripada yang asli, dan bahkan dapat dikatakan bahwa perbedaan kekuatan antara keduanya tidak besar. Karena Luo Zeng mengalahkan Zuo yang luar biasa, secara alami adalah mungkin untuk mengalahkan mimpi putih Sangguan, tapi sekarang ia mengalahkan mimpi putih Sangguan dengan tinjunya. Tangan besi Sangguan Baimeng terkenal di aula elit. Prajurit itu sombong dengan senjata, panjang 1 inci dan 1 inci kuat, dan beberapa prajurit bersedia menyerahkan senjata mereka dan hanya menggunakan tinju mereka. Bahkan jika banyak praktisi militer berlatih tinju, mereka adalah pelengkap kelemahan mereka. Namun, Sangguan White Dream memiliki tinju ganda sebagai ketergantungan terbesarnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia sangat percaya diri dengan tinju sendiri. Bahkan, mimpi putih Sangguan telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan yang diberikan sungguh luar biasa, tidak ada yang berani memandang rendah pada sepasang tangan besi itu. Luo Zeng adalah seorang pendekar pedang. Pembunuhnya yang terbesar adalah pedang. Mengapa tubuhnya begitu kuat? Akankah kekuatannya begitu besar? Disinilah mereka paling tidak tahu. Seperti seorang pemanah, yang paling bangga dengan memanahnya sendiri adalah dia bisa mengenakan yang dalam 100 langkah, tidak buruk, dan suatu hari pemanah itu tiba-tiba membuang busur dan anak panah dan pedang, dan juga mengalahkan pedang itu. Pihak lain. Kesenjangan besar ini, memberi kepercayaan diri orang adalah pukulan yang menghancurkan, dan Luo Zeng ini tampaknya terlalu banyak. Di sudut, Hua Tianming membawa pedangnya sendiri dan wajahnya menunjukkan senyum tipis. Dia mengerti mengapa para elit Yundian ini sangat terkejut. Luo Zeng adalah orang yang serba bisa. Tampaknya dia tidak dapat menemukan kekurangan yang jelas dalam dirinya. Hampir setiap kemampuan sangat baik. Apakah itu kekuatan alami atau tubuh tirani, atau metode pedang dengan minimalis? Setiap item sangat menonjol. Salah satu dari barang-barangnya, ditempatkan pada orang lain, sudah cukup untuk menyendiri. Alis pedang kasar Li Buye terangkat sedikit, mengungkapkan kejutan dengan tatapan tenang. Sebagai orang yang kuat dan kuat, Li Buye sedang memikirkan masalah lain.
Sangguan White Dream adalah untuk bergantung pada Yuan nyata untuk memperkuat tubuhnya dan meningkatkan kekuatan dan tinjunya. Ini normal. Luo Zeng baru saja menggunakan elemen nyata, tetapi elemen nyata hanya dipercantik dalam kepalan tangannya. Tubuhnya belum diperkuat oleh elemen nyata. Orang yang dapat mencapai posisi seperti ini bukannya tanpa, yaitu penyuling. Sebelum memasuki dunia bawaan, umat manusia sedang menggerogoti tubuh. Faktanya, mereka adalah pemurnian tubuh. Namun, setelah memasuki dunia bawaan, dantian dibuka, dan semua manusia akan beralih ke praktik mempraktikkan sistem Yuan nyata. Yuan asli jauh lebih kuat. Tetapi ini tidak berarti bahwa tubuh pemurnian sulit untuk pergi, dan ada sejumlah kecil manusia yang memilih untuk memurnikan tubuh hanya manusia secara alami dilahirkan dalam teknik pemurnian daripada iblis dan manusia lainnya. Poin yang paling penting adalah bahwa Li Buyi tidak merasakan Sui Yuan dari kilang di Luo Zeng. Qian Yuan mirip dengan Yuan asli, tetapi Qian Yuan tidak dapat memahami bentuknya. Jika Luo Zeng adalah pabrik peleburan, tidak ada yang namanya jongkok di tubuhnya, tetapi tubuh fisiknya sangat kejam dan dapat digunakan untuk mengalahkan mimpi putih Sangguan dengan kekuatan murni. Ini dengan sendirinya menjelaskan masalah jika tubuh tidak lalim. Sejauh mana dia melakukannya? Inilah mengapa Li Buye terkejut. Namun, dia datang ke sini murni untuk menonton hidup, belum lagi bahwa bahkan jika dia ingin tahu jawabannya, Luo Zeng tidak akan mengatakan pada dirinya sendiri, dia akan diam-diam menontonnya. Pria bernama Luo Zeng ini benar-benar jenis yang berbeda. Tanda seru. Berdiri di tengah-tengah aula, Luo Zeng melihat tubuh dan diam-diam memandang semua orang di sekitarnya. Dia tersenyum samar, siapa lagi yang ingin menantang para murid elit diam, tetapi segera seseorang berdiri. Aku datang, aku aktif. Aku tidak percaya pada kejahatan, tetapi Sangguan White Dream hanyalah momen kelalaian. Lihatlah bulan, kamu pergi, bunuh anak itu. Melihat bahwa banyak prajurit sangat antusias, Luo Zeng tiba-tiba merasa sakit kepala, karena ia memilih untuk mengalahkan Sangguan Bai Meng dengan pukulan terkuat. Pikirannya punya ide untuk mengejutkan mereka. Sayangnya, sepertinya tidak ada efek sama sekali. Murid-murid Yundian ini bukan pejuang wilayah timur, para murid yang bisa memasuki aula elit jauh melampaui 1000, tetapi seniman bela diri yang menonjol di antara puluhan ribu murid dan memasuki awan. Di depan kuil, mereka semua jenius dalam jenius. Mereka sangat sadar diri, bagaimana mereka bisa dengan mudah dikejutkan oleh Luo Zeng? Nak, pilih aku. Aku berjanji untuk tidak merencanakan tangan dan kakimu. Dua pria kuat lainnya memegang tangan mereka di depan Luo Zeng, tubuh besar hampir sepenuhnya mengaburkan garis pandang Luo Zeng. Kedua pria kuat ini sesuai dengan 6 alam Tuhan. Luo Zeng bukan idiot. Karena Xiao dia harus menggunakan metode ini untuk memeras potensi dirinya sendiri, dia tidak akan dengan santai memberi orang lain langkah. Jadi Luo Zeng dengan sedikit senyum, matanya jatuh di belakang dua pria kuat, seorang pria muda yang berbakat, yang juga berada di ranah 4 dewa. Yulashu, anak itu telah memilihmu, dan berusaha sedikit seseorang mendorong tangan di belakang pemuda itu. Pria muda bernama Yeuzhu adalah orang yang hidup. Dia tidak mengharapkan Luo Zeng untuk memilih sendiri, dan dia tidak memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Hanya pukulan Luo Zeng yang menjatuhkannya, jadi pendulum Yeuzhu melambaikan tangannya, bertanya pada Luo, bisakah kamu mengubah seseorang? Luo Zeng mengangguk dan berkata ya, karena pihak lain tidak mau bertarung, Luo Zeng tidak akan dipaksa. Namun, meskipun Luo Zeng setuju, tetapi banyak murid dari aula elit tidak senang. Yeuzhu, Feng Jianjianfa, Anda bukan masalah besar? Takut kentut. Aku akan memberimu 5 nilai tertinggi. Zenyuan Stone. Yulashu, jika kamu berani mundur, Lao Zi memotong kakimu dalam menghadapi roh bawaan, kamu juga mundur. Yeuzhu, apakah kamu masih memiliki wajah untuk menghadapi keluarga Yue kamu? Percaya atau tidak, aku memberitahumu di bawah penganiayaan para murid para elit. Yeuzhu memandang Luo Zeng dengan mata polos, dan asal Yeuzhu tidak buruk.
Dia adalah putra keluarga produk kedua Yun Hai Cheng. Kekuasaan Yuejia hampir sama dengan King Wenzong. Biarkan keluarganya menghadapi kata-kata makhluk bawaan, dan wajah ini benar-benar hilang. Jadi Yuezhu mengeluarkan pedang dan pergi ke Luo Zeng. Tapi bagaimana saya bisa menyadari bahwa Yuezhu, pedang Dacheng, adalah lawan Luo Zeng? Selain itu, Yuezhu sendiri agak enggan, dan mengadopsi pertahanan secara membabi buta. Setelah bertarung dengan Luo Zeng selama lebih dari 20 pukulan, ia akan segera dikalahkan. Murid-murid elit juga mendengkur, dan kemudian lebih dari selusin orang telah datang untuk memprovokasi Luo Zeng. Mereka yang berani memprovokasi Luo Zeng mandiri dan kuat, dan mereka pasti akan mengalahkan Luo Zeng. Adapun murid-murid lain yang kekuatannya sedikit lebih buruk, mereka semua menyusut. Di sudut, saya takut bahwa saya akan dipilih oleh Luo. Pada akhirnya, Luo Zeng sekali lagi memilih target yang relatif lemah, dan dengan mudah mengalahkannya. Kemudian Luo Zeng Xiao berkata, "Kamu berhenti di sini hari ini," dan mengejar ketinggalan besok pagi. Setelah Luo Zeng berbalik, dia pergi, tetapi bagaimana orang-orang ini bersedia melepaskannya? "Aku hanya ingin pergi? Mimpi. Bicaralah padaku setelah pertandingan," blokir dia. "Pria ini oportunistik, cari saja mereka yang lemah, sendirian, oleh apa Luo Zeng? Jika kamu ingin pergi, biarkan aku melewati level ini." Kelompok murid elit ini mengerumuni dan melihat bahwa mereka akan mulai menggerakkan tangan mereka. Sosok Luo Zeng tiba-tiba menjadi sekilas bayangan-bayangan aneh, yang dibor keluar dari kerumunan dan kemudian terbang tinggi dan melarikan diri dari bangunan abu-abu. Melihat tubuh Luo Zeng yang aneh, kali ini, bahkan di wajah Li Buyi, wajah para dewa juga penuh dengan ketakutan, karena bahkan Li Buyi tidak yakin untuk merebut Luo Zeng. Orang ini, Li Buyi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan roh alami berani menantang aula elit. Kekuatan yang ditampilkan sangat menakjubkan. Li Buyi merasa bahwa evaluasinya terhadap Luo Zeng cukup tinggi, tetapi dia melihat Luo Zengzhan mengungkapkan hal aneh itu. Ketika dia terbang di udara, dia mendapati dirinya masih terdaftar. Li Buyi secara alami tidak tahu bahwa tubuh Luo Zeng saat ini dikendalikan oleh mimpi besar orang sungguhan, jadi dia sama dengan mimpi-mimpi besar. Apa kekuatan dari mimpi besar orang sungguhan? Bahkan belenggu yang ia manipulasi bukanlah lawan, belum lagi Li Buyi hanya di ranah para dewa. Dia benar-benar akan terbang. Hiduplah hantu roh bawaan bisa terbang, dan tubuh serta kecepatan. Orang ini benar-benar jenis yang berbeda. Jika kamu tidak bisa mengejar ketinggalan, anak ini akan datang, kita akan membahas bagaimana menghadapinya. Luo Zeng ingin menantang para murid dari seluruh aula elit, tetapi setiap kali ia memilih 3 lawan. Jika Luo Zeng memilih lawan dengan kekuatan yang lebih lemah setiap kali, aula elit masih benar-benar mengambil ketidakberdayaan Luo Zeng. Namun, setelah Luo Zeng pergi, beberapa orang segera datang dengan cara untuk berurusan dengan mereka. Mereka yang lebih lemah dalam kekuatan tidak akan datang di waktu berikutnya, sehingga mereka dapat memaksa seleksi dan pemilihan murid yang kuat untuk bertarung. Singkatnya, para murid elit ini memiliki ide-ide mereka sendiri, dan harus memberikan pelajaran kepada Luo. Biarkan dia mengerti apa yang tinggi dan tebal. Luo Zeng secara alami tahu bahwa dia telah menyinggung para murid aula elit. Ini adalah salah satu tujuan Xiao Die. Dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, para prajurit akan tumbuh dalam pertempuran. Banyak prajurit yang sangat menyadari kebenaran ini. Banyak prajurit telah mati di jalan, atau di tangan lawan. Luo Zeng dapat menantang tanpa gangguan dan dapat dengan mudah pada waktu kritis. Pergi. Jadi tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Di malam hari, Luo Zeng sedang dalam proses kultivasi, dan telah membuka peti harta karun merah dan peti harta karun biru. Esensi jiwa di peti harta merah dapat meningkatkan jiwa Luo Zeng, dan darah 9 naga di peti harta karun biru dapat sangat meningkatkan darah dan kekuatannya. 2 hal ini bagus untuk salah satu prajurit. Luo Zeng juga tahu bahwa para murid dari aula elit pada akhirnya akan menemukan cara untuk berurusan dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa membuat diri mereka begitu marah,
sehingga mereka segera meningkatkan diri mereka sendiri. Kekuatan sudah menjadi hal yang sangat diperlukan. Setelah menelan esensi jiwa di semua peti harta karun merah, Luo Zeng merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat sebesar 30% dengan mata terpejam. Ia bisa merasakan perasaan jiwanya yang dalam dan nyaman. Luo Zeng Cai membuka matanya dan berkata kepada King Long, "Kamu bilang aku telah mengajariku metode membuat rune. Apakah kekuatan jiwaku cukup untuk belajar sekarang dalam waktu singkat?" Suara malas King Long datang dari kedalaman pikiran Luo Zeng. "Aku akan memperbaiki kamu terlebih dahulu. Meskipun rune dengan kamu adalah sesuatu, ini keluar dari konsep rune. Kami menyebutnya itu, pola Tuhan." Tanda petik ganda buka. Manusia telah mempelajari secara mendalam tentang rune, karena penggunaannya terlalu luas, dan sampai batas tertentu bahkan lebih penting daripada senjata yang terkait dengan kehidupan para pejuang. Misalnya, rahasia kultivasi Qin Jun Zong hampir seluruhnya didasarkan pada susunan rune dan material magis. Adapun prasasti pada banyak senjata, tidak jarang meningkatkan kekuatan rune. Contoh lain adalah sekte, dan bahkan para alkemis, divisi pemurnian untuk meningkatkan kekuatan api-api, bukan guru rune melalui berbagai bahan langka, dapat memainkan peran yang kuat. Pola thought yang diajarkan oleh King Long berasal dari warisan rune di dunia yang lebih luas. Ini telah melampaui konsep rune. Dari perspektif konsepsi dan kekuasaan, itu jauh dari rune dari domain tengah. Sebanding Senzan, bisakah aku mempraktikkan para dewa sekarang? Tanya Luo Zeng. King Long mendengus 2 kali. Itu bisa dilakukan, tetapi bahkan jika Anda menelan esensi jiwa, kekuatan jiwa Anda tidak cukup kuat. Bahkan jika Anda mempelajari teknik magis sekarang, Anda hanya dapat menggambar tingkat terendah para dewa. Anda yakin mulai belajar sekarang? Luo Zeng berkata dengan suara berkilau, "Jika kamu tidak mengumpulkan langkah, kamu tidak bisa mendapatkan 1000 mil. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Jika aku tidak mengambil langkah ini, jam berapa aku akan menunggu ya?" Kamu benar. Ini menarik para dewa dan juga sangat sulit untuk menggunakan jiwa. Kamu juga bisa melatih jiwamu. Benar jika kamu memilih untuk mulai belajar sekarang, King Long berkata perlahan, "Tapi gambar para dewa, langkah pertama adalah menanamkan kekuatan jiwa Anda ke dalam biji ujung pena." "Pena apa?" Luo Zeng bertanya. "Alam adalah pena yang menggambar pola dewa, dan kamu masih kekurangan bahan untuk menggambar pola dewa. Jika kamu ingin mempelajari pola dewa, hal-hal ini harus dipersiapkan," kata King Long lemah. "Tapi kamu awalnya berlatih mengejutkan." Duri telah menyadari metode jiwa-jiwa, sehingga tidak sulit untuk memperkenalkan kekuatan jiwa ke ujung pena. Hal-hal ini Anda dapat mempersiapkan diri untuk besok. Saya akan mengajarkan Anda untuk menggambar pola dewa pertama. Lihat apakah Anda memiliki. Tidak ada bakat seperti itu. Kemudian pikiran Luo Zeng muncul dalam serangkaian daftar. Ketika saya melihat daftar itu, Luo Zeng memiliki mata yang pusing. Apakah itu seorang guru rune, seorang penyuling atau seorang guru alkimia? Itu tidak dibuat dalam 1 hari. Seperti keinginan Luo Zeng sebelumnya untuk mengandalkan Tianyan Essence. Perangkat penyulingan, tetapi metode perangkat penyulingan nyata, sulit untuk membuat catatan terhadap jalur master kilang kecuali ada guru yang terkenal, sulit untuk mencapai kesuksesan sendiri. Ini juga alasan mengapa anak-anak dari sekte dan anak-anak dari keluarga besar di kuil Yundian tidak merancang akar. Orang-orang ini dilahirkan dengan sendok emas dan ingin berlatih sesuatu. Keluarga secara alami dapat membantu mereka mempekerjakan guru-guru terkenal. Pencapaian akhir jelas tidak akan lebih buruk. Ini juga alasan mengapa anak-anak akar rumput sulit untuk keluar karena anak-anak akar rumput dari 99 hilang pada garis awal sejak lahir. Sekarang Luo Zeng memiliki guru yang baik dari King Long, dan dia tentu saja tidak keberatan untuk belajar wakil. Pagi-pagi keesokan paginya, tepat setelah kedatangan Shen Zeng, tubuh Luo Zeng gemetar dan dikendalikan oleh mimpi besar orang yang tepat waktu. Tubuh terbang keluar dari kamarnya dan terbang menuju gedung abu-abu. 3 tantangan sehari, itu juga merupakan beban besar bagi Luo Zeng. Kemarin,
ada lebih dari 100 orang di gedung kelabu ini. Hari ini, kunjungan Luo Zhengjian bahkan lebih menakutkan, 2 kali lipat dari kemarin. Luo Zheng tidak yakin berapa banyak murid di aula elit, tetapi jumlahnya pasti tidak banyak. Bagaimanapun, Yun Zhong dari kuil Yundian dan 5 pejuang Zhongmen utama harus melewati penyaringan lapisan, sangat baik, dan dapat memasuki aula elit, yang semuanya adalah elit asli. Saya tidak mengharapkan lebih banyak orang hari ini daripada kemarin, dan ada beberapa orang kuat di dunia. Bukankah itu mengejek 2 kalimat? Adapun banyak orang, dewa-dewa kuat itu seharusnya bukan elit. Orang-orang kuat dari para dewa memang bukan murid dari aula elit, tetapi karena ejekan 2 hari Luo Zheng, benda ini perlahan-lahan menyebar di kuil. Murid-murid dari seluruh aula elit tahu bahwa ada pendatang baru di aula elit, dan bahwa bakat baru adalah jiwa yang dilahirkan. Dan bukan hanya para murid di aula elit, tetapi bahkan beberapa orang tua di aula Yundian terkejut. Sebagai contoh, penatua Fei. Di jalan menuju persidangan, Fei Yi merawat Luo Zheng. Jika dia bisa melakukan apa yang dia bisa, dia masih akan membantu Luo Zheng untuk mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua, dalam pandangan Fei Yi, masa depan Luo Zheng pasti akan berada di aula awan. Mari kita bersinar, dengan bakatnya, sisa masalahnya hanya masalah waktu. Namun, Fei Yan tampaknya tidak berpikir bahwa percikan besar Luo Zheng datang begitu cepat. Dia tidak berharap bahwa Luo Zheng baru saja memasuki aula Yundian dan mengancam akan menantang seluruh aula elit. Apakah ini terlalu cepat? Di bawah keingintahuan, Fei Yi juga menyelinap ke tempat kejadian untuk menontonnya, tetapi sebagai seorang penatua, masih sulit untuk menurunkan wajahnya, jadi Fei Yi menyembunyikan bentuk tubuhnya. Luo Zheng baru saja datang ke gedung abu-abu, dan penatua Fei memiliki suara melengking yang aneh. Dengan kekuatannya, tentu saja, dia bisa melihat cahaya tipis Luo Zheng. Apa yang terjadi? Luo Zheng tampaknya sedang memanipulasi. Wajah Fei Yan menunjukkan warna yang aneh. Wayang digunakan untuk mengambil boneka dan menghilangkan kontrol tubuh yang lain. Yang paling terkenal di kuil adalah mimpi besar. Meskipun Fei sudah tua, tapi apa orang pintar yang merupakan penatua dari kuil laut? Saya menebak hal ini 77788 sebelum dan sesudah. Aku mengerti. Fei Yi awalnya mendengar desas-desus, mengatakan bahwa Luo Zheng sangat arogan dan membenci seluruh aula elit. Dalam kesan Fei Yi, Luo Zheng tidak akan melakukan hal-hal bodoh seperti itu, bahkan jika Luo Zheng benar-benar memiliki kekuatan ini, tidak akan membosankan sampai saat ini. Tampaknya hal-hal ini harus menjadi apa yang diinginkan Tuan. Fei Yan bisa melihat melalui itu, tetapi para murid dari aula elit tidak bisa melihatnya. Berapa lama Luo Zheng Yi untuk membukanya selama 2 hari? Hari ini mereka bersiap-siap, dan perlu memberi Luo pelajaran yang tak terlupakan. Namun, hasil hari ini tidak optimis. Luo Zheng mengalahkan 3 murid elit yang berada di posisi yang sama di dewa, dan kemudian melarikan diri, hanya menyisakan sekelompok murid elit yang menggertakkan gigi mereka. Kesemek dipilih secara khusus untuk penjepitan lunak, dan Luo Zheng tidak akan bodoh untuk menantang mereka yang mengikuti kekuatan dewa 7 kali lipat dan 8 kali lipat, sehingga mereka tidak banyak berhubungan dengan Luo. Setelah akhir dari tantangan hari ini, Luo Zheng bergegas ke kota Yundianfang. Kuil Yundian juga memiliki pasar persegi. Tujuan mendirikan pasar persegi di Yundian juga untuk kenyamanan banyak murid. Beberapa murid Yundian juga dapat membuat barang-barang mereka sendiri untuk diperdagangkan di sini, dan ada juga banyak pengusaha luar di kota. Bahkan aliansi komersial terbesar di tengah dunia, Sangmeng Business League, juga diaspal di kota Yundian. Kota ini didirikan di tepi kuil Yundian dan berjalan ke ujung jalan di kota. Luo Zheng bahkan dapat melihat lautan awan yang luas. Jika Anda melompat dari samping dan jatuh melalui ketinggian 1 kilometer, Anda bisa mengenai tanah. Di sini, Luo Zheng menemukan toko bahan. Tidak ada papan nama di toko bahan ini. Di sebelah plakat besar, cukup gunakan karakter kuno kecil untuk mengukir kata kecil World Trade Union. Yang lain telah mendengar tentang aliansi bisnis dunia. Faktanya,
Kekuatan di balik aliansi bisnis ini juga sangat kuat. Bahkan ada desas-desus bahwa meskipun aliansi bisnis di dunia ini bukan milik kekuatan sektarian, jika itu benar-benar berbicara tentang kekuatan, bahkan lebih dari sekadar awan, kuil itu masih sedikit lebih kuat. Dianggap sebagai kekuatan kuasa 5. Namun, aliansi bisnis dunia hanya melakukan bisnis secara membabi buta, apa produksinya, dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam perjuangan di antara sekte. Setelah masuk, Luo Zeng melihat bahan-bahan indah di toko ini. Apa bahan aneh, seperti badak tutul hitam, aoki leisi, dan bahkan bit syawan yang telah membusuk 30.000 tahun? Rune adalah pertanyaan universitas, dan semuanya termasuk semua hal yang direnungkan pendahulunya selama bertahun-tahun. Di toko ini, ada seorang lelaki tua yang memegang cermin kaca bundar dan memandangi si batu giok yang mengamati dengan ringkas. Batu giok kuno itu tampak sangat istimewa, sekitar usia yang sangat tua, pada batu giok. Kata itu aneh, saya tidak tahu harus menulis apa. Bos Luo Zeng masuk menangis. Orang tua itu terkejut oleh Luo Zeng di bawah konsentrasi para dewa. Pria tua itu memandang ke atas dan memandang Luo Zeng dan menemukan bahwa ia dibudidayakan secara bawaan, dan wajahnya menunjukkan tatapan aneh. Sebagian besar orang yang datang ke kota Yundian Fang berada di atas para dewa. Lagi pula, sedikit orang yang dapat bergabung dengan kuil Yundian dengan roh bawaan mereka. Bahkan jika orang-orang di kota Yunhai mengunjungi kota Yundian, mereka harus memiliki kemampuan untuk terbang, bukan bagaimana bisa muncul menurut para dewa. Apa orang tua itu berkata dengan marah, diganggu oleh orang-orang pada awalnya adalah hal yang menjengkelkan, belum lagi Luo Zeng Cai dilahirkan dengan roh, dan orang tua itu bahkan lebih tidak mudah marah. Aku ingin membeli beberapa bahan dan pena untuk menggambar rune. Tatapan Luo Zeng melihat sekeliling. Bahan dan pena? Apakah kamu ingin membuat rune? Hanya kamu wajah orang tua itu menunjukkan noda warna. Bukan orang tua ini yang memandang rendah Luo Zeng, tetapi perilaku Luo Zeng terlalu aneh. Orang tua ini menjual bahan seumur hidup, dan aliansi bisnis dunia kota Yunhai juga merupakan sosok yang berwajah dan berwajah penyihir di kota Yunhai, guru rune dan bahkan penyuling dan alkemis terkenal. Dia tahu lebih atau kurang. Bahkan ilusionis di kuil Yundian, dia juga akrab. Metode pembentukan terdiri dari rune. Apakah ini masalah menggambar rune untuk dipelajari? Umumnya, murid magang muda ingin belajar menggambar rune, mereka harus memiliki ayah mereka sendiri untuk mengajar, dan master umum juga menyiapkan berbagai peralatan. Di mana Anda perlu lari sendiri untuk membeli? Bahkan jika Anda membelinya, Anda dapat mempelajari gelar tertentu dan kemudian mengganti pena rune yang lebih baik. Karena itu, lelaki tua itu merasa bahwa Luo Zeng benar-benar sedang naik daun, berpikir bahwa rune hanyalah karakter kasual dengan pena rune. Memikirkan hal-hal itu terlalu sederhana, saya ingin belajar keterampilan tertentu ketika saya impulsif. Pemuda impulsif ini dapat melihat beberapa orang setiap tahun, tetapi tidak ada yang bisa benar-benar berhasil, sehingga orang tua itu tidak bisa memandang rendah Luo Zeng. Luo Zeng tidak memperhatikan sikap orang tua itu, tetapi mengangguk dalam kebenaran, "Yah, aku ingin belajar membuat rune, hanya berlatih pena terlebih dahulu, dan bahan akan mengambilnya." Saya pergi ke daftar. Bahan-bahan dalam daftar ini terdaftar sesuai dengan persyaratan King Long. Menurut King Long, bahan-bahan ini hanya untuk menggambar garis paling dasar, tapi bahkan tingkat terendah dari bahan para dewa tampaknya sangat tidak biasa. Setidaknya Luo Zeng memperkirakan bahwa nilai bahan-bahan ini tidak murah. Saya baru saja menyapu bahan Luo Zeng, dan tampilan lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Kemudian dia digantikan oleh warna kebencian. Anda mengatakan bahwa Anda menggunakan bahan-bahan ini untuk berlatih pena? Bisakah Anda datang kepada saya? Pergi keluar, tidak ada hubungannya tunda waktuku. Setelah itu, lelaki tua itu benar-benar bangkit dan bergegas. Luo Zeng ini tidak melakukannya, berkata, "Jika tidak ada alasan untuk membuka bisnis, Anda menjual barang-barang kepada saya membayar Anda,
Mengapa repot-repot mengejar ketinggalan?" Lelaki tua itu berkata dengan wajah cemberut, "Kalian semua bahan untuk membuat rune bintang 4. Rune umum tidak digunakan. Kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan mereka untuk berlatih pena. Hei, kamu berkata, apakah kamu datang kepadaku?" Ketika saya mendengar kata-kata orang tua itu, Luo Zeng tiba-tiba melihat. Pada saat ini, suara King Long terdengar. "Oh, para dewa, saya lebih maju. Saya kira tanda bintang 4 dari batas bawah Anda mungkin hampir sama dengan persyaratan dewa-dewa berbasis bintang. Jika rune adalah pengalaman yang dirangkum oleh pengukir puluhan ribu tahun Luo Zeng, maka pola dewa adalah kristalisasi ratusan juta tahun di batas atas. Tidak peduli apakah itu dari konsepsi atau warisan, itu sama sekali bukan level. Ini seperti seorang anak yang mengoceh, dan tidak ada perbandingan antara seorang sarjana yang membaca puisi." Luo Zeng juga tidak bisa berkata apa-apa. "Mahir lanjutan, aku suka mengambil materi canggih ini untuk berlatih pena tidak cukup?" Jadi Luo Zeng menjawab, "Saya bersedia membayar materi Anda. Tentu saja, ini bukan hobi, juga bukan untuk memberi uang. Anda tidak mengerti mengapa Anda melakukan bisnis jangan menjual, jangan menjual. Saya tidak menjualnya kepada Anda hari ini. Bisnis pada umumnya akan lebih makmur, dan ada orang yang mengusir pelanggan." Orang tua ini tampaknya adalah orang dengan kepribadian istimewa. Dijual ke Luo Zeng, duduk kembali ke posisinya, dan menundukkan kepalanya untuk berkonsentrasi pada batu giok kuno di tangannya. Luo Zeng ini benar-benar tidak mungkin. Di kota besar, tampaknya hanya toko ini yang lebih besar. Ketika Luo Zeng hanya ingin keluar, suara King Long diingat lagi. "Luo Zeng, aku punya cara untuk membiarkan dia menjualmu." "Apa solusinya?" Luo Zeng bertanya. "Apakah ada sepotong batu giok di tangannya?" "Itu adalah sepotong batu giok kuno Feng Yu. Teks yang tertulis di atasnya adalah teks dari burung phoenix kuno." Diperkirakan pria tua ini pasti tidak tahu kata-kata ini. Dia merenungkan dan mengatakan arti kata-kata ini. "Saya pasti telah menjualnya," kata King Long. "Aku tidak tahu kata-kata itu," Luo Zeng berkata tanpa marah. King Long tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu, aku tahu. Umur panjang Long Zuo tidak terbayangkan, apalagi teks phoenix kuno, dan kata-kata batas atas Baizu, dia tidak tahu." Ketika dia mendengar King Long, Luo Zeng adalah saat yang bahagia. Kali ini dia juga belajar menjadi pintar. Pria tua ini tidak ingin mengurus dirinya sendiri. Jadi Luo Zeng langsung berkata sesuai dengan terjemahan yang diberikan oleh King Long, "Dengan api Tianchen, pengorbanan daun teratai. Tanah, Zuowan Fayong Chang." Orang tua itu awalnya berkonsentrasi mempelajari kata-kata di atas, bahkan jika Luo Zeng tidak meninggalkan tokonya, dia terlalu malas untuk memperhatikan Luo Zeng. Giok kuno di tangannya memiliki nilai koleksi tinggi, dan nilai giok kuno Feng ini sangat tinggi. Selain nilai koleksi giok itu sendiri, yang lebih penting adalah teks di atas. Giok kuno Chuan Feng diturunkan dari kebangsaan Feng kuno. Jika itu dapat menguraikan teks dan mendapatkan beberapa peluang, maka itu adalah kesempatan tiada. Saya tidak punya pilihan selain menguraikan naskah-naskah dinasti Feng kuno ini. Tidak sulit untuk pergi ke surga. Orang tua itu telah mempelajari teks giok dinasti Feng ini selama 1,5 tahun. Dia juga membandingkan beberapa buku kuno dan akhirnya menguraikannya. Beberapa kata. Dia mendengar bahwa Luo Zeng telah menjatuhkan tas di depan dirinya sendiri, alisnya berkerut dan dia akan bersumpah, tetapi setelah mendengarkan beberapa kata, wajahnya tiba-tiba berubah, karena kalimat di mulut Luo Zeng kebetulan diuraikan dengan dia. Teks kebangsaan Feng diverifikasi. Pria tua itu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap mulut Luo Zeng dengan ekspresi kaget dan mendengarkan. Akibatnya, Luo Zeng berkata setengah jalan, belum lagi, hanya menatap pria tua itu dengan senyum tipis. Ini. Saoxia, bisakah kau menerjemahkan yang lainnya?" Meskipun lelaki tua itu sudah mengerti bahwa tidak ada peluang dalam teks batu giok kewarganegaraan Feng ini, tampaknya makna kata-kata Luo Zeng adalah sepotong batu giok pemakaman, yang terukir di atasnya adalah memori orang mati.
Meskipun lelaki tua itu telah memahami bahwa tidak ada peluang dalam giok Phoenix kuno ini, tetapi ia telah mempelajari ini sejak lama, bagaimanapun, ia masih ingin memahami setiap makna dari ekspresi teks di atas. Jika dapat sepenuhnya diterjemahkan, nilai dari giok ini sendiri ini juga akan meningkat pesat. Luo Zeng tersenyum dan menjual Guanzi. Dia keluar dan keluar. Ini bukan cemas, tapi Pak Tua. Luo Zeng Cai menerjemahkan teks batu giok ke dalam setengah nada, dan hasilnya akan pergi bagaimana pria tua itu bisa bertahan. Saya segera bergegas keluar. Anak muda ini, mari kita katakan sesuatu. Anda duduk di toko saya dan berkata, pria tua itu datang dan mengejutkan pakaian Luo Zeng dan berkata. Para bos dari beberapa toko di sekitar melihat adegan ini, dan wajah mereka eksentrik. Mereka melakukan bisnis di kota persegi ini sepanjang tahun. Mereka semua tahu sifat eksentrik lelaki tua itu, dan mereka adalah orang-orang di dunia. Mata lelaki tua itu ada di atas kepalanya, kapan itu sopan bagi orang-orang? Bagaimana Anda memohon untuk seorang pemuda sekarang? Luo Zeng memilih untuk pergi, tentu saja tidak benar-benar pergi, meskipun bahan yang terdaftar oleh King Long Luo dapat dibeli di kota Yunhai. Tetapi karena Yun Dian Fang dapat dibeli, mengapa repot-repot? Akhirnya Luo Zeng kembali ke toko lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu memberi Luo Zeng kursi rotan, dan ia menyeduh sepanci teh harum untuk Luo Zeng. Dikatakan dengan desah lega, pria kecil ini, hanya aku yang salah, tolong saja aku salah, tolong juga Anda menerjemahkan bagian kedua dari batu giok pada teks. Situasi orang tua itu sekarang sepertinya seperti menebak teka-teki. Setelah menebak selama lebih dari setahun, Luo Zeng berlari untuk memberitahukan jawabannya, hasilnya hanya setengah kata. Perasaan ini adalah yang paling menyedihkan, hati orang tua itu seperti cakar kucing di cakarnya, lebih baik tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Luo Zeng menyesap secangkir teh ini tanpa ragu-ragu, dan berkata, sudah kubilang, tapi ada syaratnya. Kondisi apa, tanya lelaki tua itu. Bahan yang saya daftarkan semuanya diberikan kepada saya dengan harga diskon 30%, kata Luo Zeng Yu sambil tersenyum. Ada sedikit keraguan di wajah lelaki tua itu. Tidak murah untuk menggambar rune bintang 4. Dia hanya diakan dari World Trade Union. Bukan bos dari toko ini. Jika dijual dengan diskon 30%, kemungkinan akan kehilangan uang. Tetapi ketika saya memikirkannya, lelaki tua itu masih menggigit giginya dan berkata, ya jika ada kerugian nyata, dia tidak akan dapat menutupi kekurangan itu. Dalam hal apapun, diskon 30% penjualan hanya sedikit lebih rendah dari harga biaya. Pergi. Luo Zeng sama sekali tidak memikirkannya, karena King Long membantu menerjemahkan teks kebangsaan Feng kuno, dan masalah ini berhasil diselesaikan. Sikap orang tua itu tidak hanya berubah 180 derajat, ia bahkan berjanji untuk menjual materi itu kepada dirinya sendiri dengan diskon 30%. Karena lelaki tua itu sangat tulus, Luo Zeng membaca bagian kedua dari batu giok, dan lelaki tua itu mendengarkan dengan sangat serius. Tentu saja, dia harus menulis setiap kata. Setelah membaca Luo Zeng, mata lelaki tua itu bersinar dan bertanya, anak muda, di mana Anda belajar teks kebangsaan Feng kuno? Menurut pengetahuan lelaki tua itu, ada orang-orang dari Phoenix kuno di dunia tempat mereka tinggal, tetapi mereka telah punah sejak lama. Sekarang mereka tidak dapat menemukan keturunan dari Phoenix kuno. Adapun karakter dari Phoenix mereka hilang. Luo Zeng secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya, hanya mencibir, saya tidak bisa mengatakan ini, tetapi jika Anda menemukan kata-kata, artikel, dan menguraikan, Anda bisa mendatangi saya. Saya pikir saya harus bisa menerjemahkan. Ketika saya mendengar Luo Zeng mengatakan ini, King Long tidak senang. Luo Zeng, saya hanya membantu Anda menerjemahkan kata-kata ini. Selain itu, meskipun saya tahu banyak bahasa, saya tidak bisa membahas semua bahasa. Pada saat yang sama, wajah lelaki tua itu berubah secara dramatis. Jika Luo Zeng mengatakan ini sebelum terjemahan teks giok kuno,
pria tua itu mungkin akan melepas sepatunya dan menggunakan shawl besar untuk menggambar wajah Luo Zeng. Berapa banyak kata-kata aneh yang ada di dunia ini? Setelah beberapa kelompok etnis meninggalkan kata-kata mereka, balapan dihancurkan. Siapa lagi yang bisa tahu kata-kata mereka? Luo Zeng kulit sapi ini berhembus ke langit. Namun, Luo Zeng baru saja menerjemahkan teks dari Phoenix kuno dengan mudah, tetapi lelaki tua itu tidak berani menyangkal Luo Zeng secara pribadi. Dia memperkirakan bahwa Luo Zeng mungkin mahir dalam beberapa kata dan bahasa khusus, dan bahkan mungkin meminta Luo Zeng tahu di masa depan. Pada waktu itu, jadi dia tidak setuju dengan Luo Zeng, tetapi di permukaannya itu hormat dan berkata, "Ya, bagus, kamu adalah murid Yundian? Lihat usiamu yang seharusnya menjadi murid aula elit, tidak tahu namamu. Di masa depan, masih ada sesuatu yang bermasalah." Luo Zeng tersenyum dan memberitahu nama pria tua itu sendiri, dan segera berkata, "Oke, kamu akan mengambil materi." Pria tua itu mengangguk dan kemudian berteriak ke toko. Kemudian, dia keluar dengan dua teman toko. Pria tua itu mengambil daftar bahan dari Luo Zeng dan melemparkannya ke dua teman toko. "Pergilah, berikan semua bahan ini." "Siap." Dia memalingkan wajahnya dan bertanya pada Luo Zeng, karena Luo Shaoxia ingin belajar menggambar rune, tentu saja dia ingin pena rune. "Aku punya beberapa pukulan rune di sini, meskipun tidak begitu bagus. Masalahnya, tetapi ini juga merupakan butik, lebih baik untuk berlatih menggambar stroke." Setelah itu, lelaki tua itu membuka sebuah laci dan meletakkan sebuah tempat pena di dalam laci itu. Di atas rak ini, ada beberapa goresan yang berjalan lurus di atasnya. Gaya pena rune ini berbeda, bahannya berbeda, tubuh pena terbuat dari batu giok, dan pena yang terbuat dari tulang binatang. "Jika ini pemula, saya sarankan yang ini," kata lelaki tua itu. "Ini adalah pena rune terbuat dari jahitan batu giok yang disambung. Saat menggambar rune, kekuatan jiwa dapat menembus dari celah di batu giok yang rusak ke ujung, sehingga akan lebih mudah digunakan." Ketika saya mendengar perkenalan pria tua itu, Luo Zeng sedikit tergerak. Lagi pula, dia adalah seorang pemula. Jika dia menggunakan pena rune yang lebih ringan, menggambar rune relatif sederhana. Luo Zeng baru saja memutuskan, dan dia mendengar King Long dalam benaknya berkata, "Jangan pilih yang ini, pilih yang di sebelahmu." Tatapan Luo Zeng bergerak dan jatuh di sebelah pena rune. Itu adalah pena rune yang terbuat dari logam. Luo Zeng bertanya, "Bagaimana pena rune ini Luo Shaoxia? Kamu benar-benar dapat mengambilnya?" "Aku tidak merekomendasikannya untuk pena rune ini. Pena rune ini dibuat dengan Cik Suan Jin, yang lebih dari 3 kali lebih berat daripada pena rune rata-rata. Ini sangat sulit untuk diambil, dan jiwa berpikir. Sangat sulit untuk menembus besi merah ini. Saya tidak menyarankan Anda untuk membeli ini." Lelaki tua itu tertawa, "Rune senior akan memilih pena rune ini." Luo Zeng juga ragu-ragu, tetapi King Long segera berkata, "Biarkan kamu menggambar rune, peran lain adalah melatih jiwamu. Apa gunanya pena rune yang diciptakan oleh batu giok yang rusak? Dengarkan aku, beli ini." Bagaimanapun, King Long adalah guru runenya, dan Luo Zeng hanya memilih pena rune logam ini. Meskipun lelaki tua itu tidak setuju dengan pena rune Luo Zeng yang terbuat dari logam, dia tidak menyinggung mulut Luo Zeng, tetapi menghela nafas dalam hatinya, dan kemudian mengambil pena rune dan menyerahkannya kepada Luo Zeng. Setelah mengambil pena rune dari orang tua itu, Luo Zeng tiba-tiba merasa berat di tangannya. Meskipun berat ini bukan masalah besar bagi Luo Zeng, pengaruh menggambar rune masih sangat besar. Lagi pula, setiap rune sangat tepat. Jika pena rune ini tidak stabil, rune mungkin akan hancur. Dalam waktu singkat, dua teman toko juga memilah-milah materi. Karena ini adalah cetakan yang paling dasar, bahan-bahan ini jarang, tetapi tidak terlalu sulit ditemukan. Setelah Luo Zeng melihat bahan-bahannya, ia langsung bertanya, "Berapa banyak yang Anda butuhkan untuk bahan-bahan ini?" Orang tua itu secara sewenang-wenang menghitung, dan berkata kepada Luo Zeng, "Totalnya adalah 800 keping yuan Cina, jika Anda memberikan diskon 30%, itu adalah 560 keping yuan Tiongkok,
560 barang batu Cina benar, meskipun harganya masih dalam ruang lingkup Luo Zeng, dia masih tidak bisa membantu tetapi mendesak harga yang sebenarnya. Luo Zeng mungkin memahami mata uang di domain tengah. Mata uang mereka yang paling mendasar adalah batu Yuan Shi asli. Pertukaran dengan kriolite pada dasarnya adalah 1 lawan 1, tetapi pertukaran batu Yuan Shi asli dan batu Zhong Yuan Zeng Yuan harganya 100:1. Dengan kata lain, 560 buah produk Cina bernilai sekitar 56.000 buah kristobalit. Bisakah Anda membayar dengan kristobalit? Tanya Luo Zeng. Sebelum meninggalkan wilayah timur, Luo Zeng menyerahkan beberapa esensi tianyan ke Kabupaten Zhangwu, dan mengambil banyak kristobalite sebagai cadangan. Kristal lelaki tua itu sedikit melirik. Dia menduga Luo Zeng mungkin murid dari keluarga besar. Dia bahkan mungkin keturunan dari sesepuh Yundian. Tetapi ketika dia mendengar kriolite, dia menggulingkan spekulasi sebelumnya. Karena kristobalit adalah mata uang di wilayah timur, artinya Luo Zeng harus dilahirkan di tempat kecil di wilayah timur. Mata uang tempat kecil itu tidak diedarkan, tetapi sering didiskon ketika diubah menjadi batu asli. Orang tua itu berkata, Calverite juga dapat dikumpulkan, tetapi kristobalite hanya dapat ditukar dengan setengah dari yuan yang lebih rendah. Ketika saya mendengar lelaki tua itu, Luo Zeng merasa tertekan, yang berarti dia harus menghabiskan 110.000 keping kristobalit untuk membelinya. Ini terlalu gelap. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak mungkin, kamu bisa pergi dan mencari tahu. Mata uang wilayah timur benar-benar tidak berharga di Midland kita. Untungnya, Luo Zeng memiliki banyak kristobal. Pada akhirnya, dia masih tidak peduli dengan orang tua itu. Dia berpikir bahwa lain kali orang tua itu akan meminta kata-katanya sendiri, dia akan membunuhnya dengan pisau. Setelah mengirimkan 100.000 keping kristobalit kepada orang tua itu, Luo Zeng meninggalkan kota dengan membawa barang-barang yang dibeli. Pria tua itu memandang Luo Zeng dengan tatapan yang rumit. Desahan di hatinya benar-benar bocah yang aneh, tapi itu benar-benar buang-buang bahan ini. 100.000 yuan batu yuan asli bukan jumlah yang kecil. Sekarang orang-orang muda benar-benar tidak dapat diprediksi. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luo Zeng mulai bersiap untuk menggambar para dewa. Bahan-bahan ini tidak dapat digunakan ketika mereka dibawa kembali. Ini adalah kegiatan teknis untuk menarik roh-roh. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa-apa tentang itu, bagaimanapun, King Long adalah tuannya sendiri. Menurut instruksi King Long, Luo Zeng terus-menerus memproses bahan-bahan itu. Misalnya, kekuatan puraria perlu ditumbuk menjadi bubuk halus. Contoh lain adalah rumput dingin, yang memotong rimpang dan kemudian mencampurnya dengan awan abu lainnya. Hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk waktu penyebaran, dan program tidak dapat salah. Jika terjadi kesalahan, itu hanya dapat dibuang dan dipindah tugaskan. Setelah setengah jam, materi akhirnya selesai. Luo Zeng mengulurkan tangannya untuk menjalankan pena rune di tangannya, dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Meskipun ada naga hijau menunjuk ke sekitar, pertama kali dia melukis dewa, Luo Zeng masih sedikit gugup. Dia mengangkat pena rune, menutup matanya dan bermeditasi sejenak, dan jiwa kuning pucat muncul dari alisnya, tetapi tidak seperti penggunaan menjerit duri. Jiwa duri adalah duri untuk saling menyerang. Jadi kecepatannya sangat cepat, kali ini adalah untuk memperkenalkan kekuatan jiwa ke dalam biji, menarik para dewa alam selambat mungkin. Ketika jiwa Luo Zeng dituangkan ke dalam pena rune, ujung pena keluar dari baris pertama di atas kertas. Pola dewa pertama Profesor King Long, yang disebut pola dewa meditasi, sesuai dengan rune meditasi. Setelah rune digambar, mereka biasanya ditempatkan di ruang budidaya, bahkan pada beberapa pembakar dupa, untuk merangsang efek rune ini, yang memungkinkan orang untuk dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Ketika seniman bela diri sedang berlatih, atau Seng alkemis memperbaiki penyihir, itu harus sangat terkonsentrasi. Peran rune meditasi ini adalah untuk menenangkan pikiran dan untuk menekan kekacauan di dalam hati. Menurut King Long, ini adalah pola dewa bintang 1 yang paling dasar, dan tidak sulit untuk menggambar. Namun,
Perkiraan yang disebut kurang sulit King Long adalah untuk dirinya sendiri. Ketika Luo Zeng menarik keluar garis pertama di atas kertas, ia melihat bahwa garis itu berwarna abu-abu dan potongan-potongan itu tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain. "Hei, pena pertama akan dihapus," King Long tertawa. Luo Zeng membanting mulutnya, dan dia tidak berniat untuk berhasil pada stroke pertama. Menurut catatan tentang roh guru yang diajarkan King Long padanya, setelah jiwa ditanamkan, perlu sangat halus untuk membedakan bahan-bahan dalam tinta. Bahan-bahan ini disusun sesuai aturan tertentu, dan garis yang digambar bukan garis abu-abu, tetapi garis yang mekar dalam berbagai warna. Setelah mengganti selembar kertas, esai tulisan tangan diseduh untuk sementara waktu, meskipun ia mampu mencapai jiwa-jiwa dan mencapai ekstasi, tetapi tidak begitu baik dalam persepsi halus. Lagi pula, penggunaan duri memukau hanya perlu menghancurkan jiwa pihak lain, dan tidak ada banyak permintaan untuk persepsi halus. Luo Zeng tidak memiliki praktik dalam aspek ini. Setelah menyeduh untuk sementara waktu, Luo Zeng sekali lagi menulis, setelah semua, ketika bersentuhan dengan kertas, ujung pena akan mekar dengan kecemerlangan warna biru. Itu di bawah kegembiraan Luo Zeng, ujung pena hanya ditarik kurang dari 1 inci jauhnya, dan kecemerlangan warna biru menghilang seketika. Tengah pertama pena juga mekar dengan cahaya cian, tetapi paruh kedua adalah bagian keabu-abuan. "Hei, tidak mengherankan," naga hijau di benaknya mengejek dengan kejam. Luo Zeng merasa tertekan, dan berkata kepada King Long, "Apakah kamu mencoba biarkan aku menggambar Dewa Bintang?" "Hehe," wajah King Long menunjukkan ekspresi menghina. Jelas, itu penghinaan besar baginya untuk menggambar pola bintang. Sebenarnya, King Long ini paling bangga dengan kekuatannya. 9 naga nyata di tungku misterius, kekuatannya menempati urutan pertama di bagian bawah, dan yang paling bisa dia gambar adalah menggambar para dewa. Bahkan Dakian Zenzenfa yang menjaga naga mereka diatur oleh King Long ini. Satu pola bintang dewa, yang setara dengan membiarkan Koki Top memasak semangkuk bubur, adalah penghinaan baginya. Namun, karena King Long berjanji kepada Profesor Luo Zeng untuk menggambar para dewa, demonstrasi yang diperlukan pasti masih akan dilakukan. King Long tidak memiliki tubuh, tetapi dapat melepaskan kekuatan jiwa. King Long berkata, "Angkat pena rune Anda." Setelah Luo Zeng mengangkat pena rune, ada jiwa yang sangat kecil keluar. Ini hanya avatar kecil di jiwa King Long yang besar. Sepertinya Xiao King Long yang sangat kecil. King Long kecil ini tidak memasuki pena rune Luo Zeng, dan kemudian Luo Zeng mendengar King Long berkata, "Oke, kamu bisa menulisnya." Luo Zeng memegang pena dengan tangan, dengan lembut menarik kertas, itu adalah garis cahaya biru yang berkedip, muncul di atas kertas. Garis ini, penuh dan bulat, tampaknya membawa karakteristik bahan-bahan tersebut secara ekstrem. Setelah menggambar garis, Luo Zeng berhenti dan melihat garis tipis yang melintas King Hui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Hei, nak, bagaimana?" King Long tersenyum dalam benaknya. "Bagus dan kuat," seru Luo Zeng. "Ini tidak bisa dihindari, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Faktanya, aku tidak memberitahumu. Kamu sudah menguasai trik dalam stroke kedua. Beberapa guru berbakat akan membutuhkan berbulan-bulan atau bahkan setengah tahun untuk berlatih." "Untuk?" King Long mengejek-ejekan, tetapi pada kenyataannya, dia masih kagum dengan kecepatan Luo Zeng, seolah-olah menggambar para dewa adalah kemampuannya untuk dilahirkan. Setengah tahun karena garis yang ditarik oleh King Long terlalu besar untuk dirinya sendiri, Luo Zeng masih agak frustrasi. Jika dia mendengarkan, dia tampaknya tidak buruk. Orang-orang seperti ini menunjukkan minat yang besar. Mulut Luo Zeng muncul membentuk melengkung. Setelah mengganti selembar kertas, pena rune di tangannya jatuh di atas kertas lagi. Jiwa ada di dalam mikro, persepsi materi yang paling teliti. Ada 4 jenis tinta dalam campuran ini. Partikel kasar adalah polaria hebat, dan rumput yin dingin sangat halus. Ketika pena ditulis, rumput teduh yang dingin harus disimpan di lapisan bawah sebagai dasarnya. Mainkan peran Strong Degen.
bahan puraria yang poten berwarna biru, dan cahaya yang ditarik oleh King Long juga merupakan kecemerlangan warna biru. Pola dewa ini harus didasarkan pada akar kuat genus puraria, yang utama dan yang sekunder harus jelas. Letakkan pada saat ini, jiwa Luo Zeng telah dituangkan ke ujung pena. Ketika ujung pena menyentuh kertas, tiba-tiba cahaya biru yang sangat kuat meledak. Cahaya ini, King Long juga terkejut, tetapi dia dengan cepat memulihkan ketenangannya, dan wajahnya memancarkan ekspresi yang bermakna. Aku masih memandang rendah anak ini, hehe. Tepat saat ini, Luo Zeng hampir akan mencampur karakteristik semua bahan dalam tinta, dengan ekstrim. Pada rune, jika seseorang dapat sepenuhnya mengeksploitasi karakteristik material, itu akan disebut sapuan kuas sempurna. Mengambil kekuatan King Long adalah hal yang sangat sederhana untuk menggambar pola bintang dan memainkan sapuan kuas yang sempurna. Namun, Luo Zeng adalah pukulan ketiga yang digambar dalam hidup, dan ia mampu menggambar sapuan kuas yang sempurna. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bisa mengatakan bahwa anak ini secara alami cocok untuk menggambar para dewa. Hal semacam ini sangat luar biasa di Matu Naga Hijau. Jika para guru pencerahan di wilayah tengah mengetahuinya, saya takut seseorang akan langsung pingsan. Lagi pula, karakter dan level yang kontak King Long jauh melampaui dunia tempat Luo Zeng berada. Tidak ada kemungkinan perbandingan antara keduanya. Bahkan jika Luo Zeng bisa berada di stroke ketiga, ia akan memainkan sapuan kuas sempurna untuk King Long. Tidak bisa diterima untuk mengatakan. Tetapi untuk rune dari domain tengah, sapuan kuas sempurna ini agak mirip dengan pedang sempurna. Hal ini dapat ditemui, dan banyak dari rune belum menggambar lari sempurna selama beberapa dekade. Stroke, paling banyak, hanya dapat melepaskan kekuatan material hingga 70% hingga 80%, dan dapat dilepaskan hingga 90%, pada dasarnya semua master. Namun, Luo Zeng hanya menunjukkan pukulan ketiga, dan ia menampilkan sapuan kuas sempurna. Apa ini? Itu sama dengan seorang prajurit yang berlatih pedang. Di ketiga kalinya mengayunkan pedang, ia menyadari makna pedang yang sempurna. Di mata rune di bidang tengah, ia hanya bisa konyol dan tidak bisa membayangkan. Menggambar rune, yang paling penting adalah kemampuan untuk mengontrol bahan dalam tinta. Luo Zeng mencapai langkah pertama, kesulitan di belakangnya tidak akan terlalu besar, hanya memperhatikan persimpangan antara sapuan dan sebagainya. Garis-garis pola dewa berbentuk bintang tidak rumit, sesuai dengan petunjuk naga, sebuah garis biru dan garis-garis yang bersinar disajikan di atas kertas, yang terus-menerus diperluas dan ditembus. Dalam waktu singkat, garis-garis 24 garis melompat di atas kertas. Ketika Luo Zeng mengambil langkah terakhir dan terhubung dengan garis pertama, cahaya cian pada garis-garis ini secara bertahap memudar. Titik. Itu Luo Zeng memandang garis-garis yang ganas, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat. King Long diam menyaksikan karya Luo Zeng, menatap para dewa. Meskipun itu hanya dewa berbentuk bintang, tetapi karena Luo Zeng mengilami sapuan kuas sempurna, kinerja bahan dalam tinta sepenuhnya diberikan, sehingga pola sutra ini harus dapat memainkan keajaiban meditasi yang sebanding dengan 2 bintang. Setelah waktu yang lama, King Long berkata, sangat bagus, bahkan jika saya menggambar meditasi bintang ini, saya khawatir itu hanya lebih baik daripada Anda. Sebenarnya, sejak Luo Zeng telah mencapai sapuan kuas sempurna, King Long-nya juga sapuan kuas sempurna, dan efek dari dewa meditasi berbentuk bintang yang digambar oleh keduanya sebenarnya sama. Sebenarnya, King Long harus menyelamatkan wajahnya, hanya untuk mengatakan kalimat seperti itu, lagi pula, dia hanya mencela Luo Zeng. Kecuali Anda menggambar tingkat yang lebih tinggi dari para dewa, King Long cenderung memiliki keuntungan. Lagi pula, ketika bintang para dewa meningkat, seperti Samsung, para dewa bintang 4, semakin banyak bahan yang dibutuhkan, dan semakin banyak dan lebih kompleks, saya ingin bahan-bahan ini sangat cocok bersama-sama, dan kesulitan akan meningkat dalam perkembangan geometris. Bahkan lebih sulit untuk memainkan sapuan kuas sempurna, dan tidak mungkin untuk mencapai jiwa Luo.
Bagaimana kamu menggunakan rune meditasi ajaib ini? Luo Zeng mengulurkan tangan dan mengambil sidik jari ini dan bertanya kepadanya ketika dia sedang melihatnya. King Long berkata, secara umum, rune digunakan bersama dengan rune sihir, tetapi Anda tidak perlu menata rune sihir sekarang, Anda dapat langsung menggunakan elemen nyata Anda sendiri untuk merangsang. Di wilayah timur, ilusionis adalah seorang guru rune, sama seperti murid 95 Luo Zeng yang telah menyerahkan tangannya. Dia juga seorang penyihir, tetapi runenya digambar di bendera melalui tangannya. Array ajaib untuk merangsang. Selain itu, energi yang dikonsumsi oleh hantu umumnya berasal dari kristobalit di tengah domain, energi yang dikonsumsi diambil dari batu yang sebenarnya. Luo Zeng mengangguk dan meletakkan pola dewa ini di dinding, lalu mengeluarkan bagian dari elemen asli dan menuangkannya ke rune. Pada saat yuan nyata Luo Zeng dituangkan, pola dewa meditasi ini tiba-tiba memancarkan kemuliaan biru. Di bawah cahaya yang bersinar ini, Luo Zeng tiba-tiba memiliki perasaan yang menyegarkan, seolah-olah dia baru saja bangun. Tidur dan bangun, tiba-tiba membuka tirai kamar, yang datang penuh dengan pemandangan yang cerah, semua kelelahan menghilang pada saat ini. Efek dari pola dewa meditasi bintang ini benar-benar luar biasa, tapi aku tidak tahu berapa banyak yang bisa dijualnya. Luo Zeng menghitung dalam hatinya. Awalnya berpikir bahwa ia adalah monopoli Luo Zeng, ia menemukan bahwa ratusan ribu perlit di tangannya tidak digunakan sama sekali. Batu supernatural cukup untuk berjuang untuk waktu yang lama. Ia dapat memegang dewa ini besok. Tanyakan harganya. Menggambar pola dewa meditasi pertama, Luo Zeng tidak berhenti. Pembelian bahan-bahan ini awalnya dimaksudkan untuk digunakan untuk latihan, sehingga bahan-bahan disiapkan untuk sekitar 10 salinan. Karena ada begitu banyak bahan yang tersisa, Luo Zeng secara alami tidak akan menyia-nyiakan, dan ia akan mulai menggambar pola dewa meditasi berikutnya. Bahkan guru rune tidak dapat menggambar rune setiap saat, karena dalam proses menggambar, kekuatan jiwa terus dikonsumsi. Ketika kekuatan jiwa dikonsumsi sampai batas tertentu, orang akan merasa lelah, mengantuk, dan sulit berkonsentrasi. Mengambil jiwa Luo saat ini, menggambar 7 atau 8 dewa telah mencapai puncaknya. Ketika dia hampir tidak menggambar dewa ke-8 dan siap untuk mulai menggambar ke-9, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, dan kepalanya seperti peledakan. Sama tidak nyamannya, perhatian tidak dapat terkonsentrasi, dan pena rune dibelai ringan, tetapi pena itu salah. Menggambar rune tidak bisa ceroboh, selama ada sedikit kesalahan, seluruh rune dihapus. Ini adalah pertama kalinya untuk menggambar pola dewa. Kamu tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Jika kamu menyakiti jiwa dan menyebabkan kerusakan pada jiwa, kamu akan kehilangan lebih dari itu. Dengan suara King Long, perasaan dingin menerpa Luo. Pikiran retribusi tiba-tiba membuatnya sangat menderita. Karena menelan darah naga dan naga telah aktif sejak lama, dan memang ada beberapa kekuatan yang dapat membantu Luo Zeng. Ketika saya mendengar peringatan dari King Long, hati Luo Zeng adalah desahan, dan saya merasa bahwa saya terlalu bersemangat. Segala sesuatu tidak dapat terjadi dalam semalam. Saya akan berhenti di sini hari ini. Selama sisa waktu, Luo Zeng terus berkonsentrasi pada kultivasi. Selain belajar para dewa, ia masih harus menghadapi para murid dari ruang elit seperti biasa. Menantang aula elit hampir menjadi kursus wajib untuk Luo Zeng setiap hari. Pokoknya, tubuh Luo Zeng pagi-pagi akan tanpa sadar dikendalikan oleh mimpi besar orang sungguhan, dan kemudian dilemparkan ke gedung abu-abu, dan belajar dari para murid banyak gereja elit. Untuk mengalahkan para murid dari aula elit, Luo Zeng juga maha kuasa. Pada awalnya, Luo Zeng mampu mengatasi kekuatan tubuh fisik dan skala naga. Dengan meningkatnya jumlah orang yang ditantang oleh Luo Zeng, mereka juga mulai memiliki penindasan yang ditargetkan Luo Zeng, dan akhirnya Luo Zeng harus menggunakan duri yang menakjubkan, dan bahkan membiarkan roh iblis pedang malam. Banyak murid aula elit juga terkejut menemukan bahwa Luo Zeng hampir rulet, dan kekuatan setiap murid akan lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi Luo Zeng selalu memiliki cara untuk mengalahkan mereka. Hari ini,
Murid elit terakhir dari pertempuran disebut Muksi, yang sesuai dengan 6 alam Tuhan. Meskipun Rakit tidak terlalu kuat di 6 bidang para dewa, tetapi setiap lapisan dewa diperbaiki, celah masih sangat besar, akhirnya Rakit itu masih kalah dari Luo Zeng. Setelah mengatasi 3 pertempuran hari ini, Luo Zeng melayang pergi dan bergegas ke kota Yundian. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan dan menggambar pola dewa kemarin. Hari ini, saya ingin pergi ke kota untuk menanyakan apakah dewa ini bisa menjual uang. Dalam perjalanan ke kota, Luo Zeng masih agak malu. Lagi pula, para dewa meditasi ini murni praktik Luo Zeng, tapi kemarin Luo Zeng membantu pedagang lama aliansi bisnis dunia menjadi begitu besar, bahkan jika dewa ini menjual tanpa harga, saya takut tidak akan diusir lagi. Xiao Die di istana es, tetapi saat ini agak tidak puas, dia sedikit cemberut, menatap Luo Zeng dalam surat itu. Yah, mengapa dia menggambar dan belajar menggambar rune? Waktu untuk berkultivasi tidak cukup. Mengapa kamu harus fokus pada ini? Xiao Die sangat tidak puas. Alasan mengapa dia membudidayakan Luo Zeng adalah karena rencana dalam hatinya. Hanya saja kultivasi Luo Zeng saat ini terlalu rendah, sangat rendah sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali, jadi dia akan menggunakan para murid aula elit untuk bergiliran berlatih Luo Zeng. Bahkan waktu kultivasi tidak ada, dan itu masih merupakan upaya yang melelahkan dalam teknik rune. Dalam pandangan Xiao Die, Luo Zeng adalah buang-buang waktu. Bagaimanapun, teknik rune terlalu luas dan mendalam. Banyak rune dan ilusionis menghabiskan hampir seumur hidup kerja keras untuk mencapai sesuatu. Luo Zeng tidak memiliki dasar untuk rune sebelumnya. Tujuan sementara ini adalah belajar menggambar rune. Pria impian besar itu tertawa, "Tuan, orang-orang muda mencoba sesuatu yang baru, dan dapat dimengerti bahwa jika ia menghadapi kesulitan rune, ia secara alami akan mundur dan ia tidak perlu khawatir tentang apapun." Tidak. Alis ramping Xiaoyan terangkat. Tidak banyak waktu. Luo Zeng harus melangkah ke ranah para dewa. Adapun teknik menjalankan rune, kurasa dia masih bebas. Ketika saya mendengar Xiao Die, mimpi besar orang sungguhan menghela nafas, berpikir bahwa hal utama yang harus dikhawatirkan pemilik adalah haknya sendiri. 9 hari sutra hati wanita Xuan dari Seng Raja telah mencapai surga terakhir, dan ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kultivasinya. Luo Zeng memiliki bakat dan hanya seorang junior. Namun, mimpi-mimpi besar benar-benar berpikir begitu, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Kekerasan penguasa kuil dikenal luas di seluruh kuilawan. Sulit untuk mengubah pikirannya. Setelah Xiao Die selesai berbicara, dia membakar sebuah melodi. "Zongrui, datang padaku Zongrui." Mimpi besar itu adalah orang sungguhan, dan wajahnya dengan aneh bertanya, "Tuan, apa yang Anda panggil untuk dilakukan Zongrui? Apakah itu untuk membiarkannya mengajar Luo Zeng rune?" Zongrui adalah master rune terkuat di Yundian. Kali ini, wali kecil yang mendapat kupu-kupu di jalan persidangan kini diserahkan kepada Zongrui, yang sedang memikirkan perlindungan gerbang 6 kategori kompleks. Jika Anda ingin mengatur pasukan penjaga ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Namun, jika Anda berpikir bahwa kekuatan 6 sekte patriarki dapat diatur, aula Cloud mungkin dapat bertahan di tengah serang oleh pihak manapun. Dari sudut pandang ini, hemat biaya untuk menghabiskan banyak upaya untuk mengatur wali ini. Oleh karena itu, selama waktu ini, Zongrui tidak meninggalkan rumah, dan dia mempelajari perangkat penjaga di siang dan malam. Pada saat ini, ketika dia mendengar panggilan Tuhan, Zongrui tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat datang ke istana es, dan membungkuk kepada Xiao Die. Lihat pemiliknya. Xiao Die sedikit mengangguk dan langsung bertanya, "Zongrui, bagaimana pasukan penjaga belajar kembali ke Tuan?" "Saya menilai biaya pasukan penjaga ini, bahan-bahan yang dibutuhkan, tetapi saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk menghitung komprehensif," kata Zongrui. "Yah, aku masih punya satu hal untuk meminta bantuan hari ini," kata Xiao Die. Mimpi besar orang sungguhan menatap Tuan utama, dan wajahnya penuh keajaiban.
Apakah Tuan benar-benar ingin membiarkan Zhong Rui pergi untuk mengajarkan teknik Luo Zeng rune? Dia berpikir seperti ini, dan mendengar Xiao Diye berkata, ada seorang pria kecil yang tidak mandiri. Jika Anda ingin berlatih rune, Anda dapat memberi saya pukulan padanya. Yang terbaik adalah menghancurkan kepercayaan dirinya dan membiarkannya menyerah. Ketika saya mendengar Xiao Diye, mimpi besar hampir tidak jatuh ke tanah. Dia tidak mengharapkan perjalanan khusus Xiao Diye untuk memanggil Zhong Rui untuk hal semacam ini. Ini juga. Ya, dia adalah pemilik kuil, mari kita rawat bawahannya. Mimpi itu benar-benar tak berdaya. Sebaliknya, Zhong Rui mendengar ini dan wajahnya tampak sedikit tertarik. Saya tidak tahu siapa yang dikatakan si kecil oleh Tuhan. Bisakah Anda menggambar beberapa bintang rune? Kamu telah mendengar tentang orang ini. Dia dipanggil Luo Zeng. Adapun teknik rune, itu seharusnya baru mulai belajar, kata Xiao Diye. Zhong Rui tersenyum, ternyata itu adalah murid yang mengaku menantang seluruh aula elit. Bawahan mengerti, saya berjanji untuk menghancurkan kepercayaan pria kecil ini, sehingga dia tidak akan menyentuh benda ini dalam hidupnya ya. Dia sekarang dalam perjalanan ke kota, kamu sekarang bisa lewat. Xiao Diye mengangguk. Teknik rune Zhong Rui tidak diragukan, jika tidak Xiao Diye tidak akan menyerahkan susunan besar wali. Setelah menerima perintah Xiao Diye, Zhong Rui terbang keluar dari istana es dan langsung pergi ke kota dengan garis lurus. Dalam perjalanan, Zhong Rui menemukan Carol untuk menyelesaikan tugas Tuan. Terlalu sederhana untuk mengandalkan pencapaian Zhong Rui dalam teknik Fuan untuk bertarung melawan kepercayaan diri seorang murid pemula. Dia bahkan menangkap kalimat dan membiarkan Luo Zeng tidak menyentuh rune dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, Zhong Rui datang ke kota. Pada saat ini, Luo Zeng kebetulan berjalan ke ujung kota dan memasuki toko dunia. Ranah 4 bawaan, seharusnya dia, Zhong Rui mengangguk. Di antara para murid dari seluruh aula elit, ada beberapa makhluk bawaan, dan hanya Luo Zeng yang merupakan kerajaan 4 bawaan. Memikirkan hal ini, Zhong Rui juga berjalan menuju toko. Orang tua di toko Asosiasi Perdagangan Dunia ini, kali ini memegang pena tinta, menulis kata-kata di batu giok kuno. Dia dengan kuat mengingat teks kuno protos kuno, yang ditulis oleh Luo Zeng, dan ditulis dalam karakter Cina biasa. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba pergi ke pintu, tetapi itu membuat orang tua itu sangat terkejut, tetapi juga sangat sopan. Luo Shaoxia. Hari ini, saya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda perlu membeli beberapa bahan jika Luo Zeng benar-benar ingin mempelajari teknik rune? Materi kemarin seharusnya cukup untuk mendukung selama beberapa waktu. Saya belum menunggu pembukaan Luo Zeng, dan tiba-tiba ada suara keluar dari pintu. Orang tua itu sudah lama pergi. Apakah bisnisnya bagus? Baru-baru ini orang tua dari aliansi bisnis dunia bernama Sang Lei. Karena dia melakukan bisnis di Yundian Fang sepanjang tahun, Zhong Rui adalah guru rune paling terkenal di Yundian. Dia sering datang ke sini, dan keduanya cukup akrab. Mendengar itu Zhong Rui, wajah Sang Lei dipenuhi dengan senyuman. Faktanya, lelaki tua ini tidak buruk untuk emosinya, kalau tidak dia tidak akan bisa melakukan posisi di akun aliansi bisnis dunia, seperti Zhong Rui. Pelanggan, Sang Lei, tidak akan pernah tersinggung. Bisnis ini sangat ringan, tidak diharapkan memberi Anda lebih banyak perlindungan. Sang Lei menyeringai, dan dengan cepat menyapa orang untuk membuat teh. Zhong Rui memasuki pintu, tetapi matanya tertuju pada Luo Zeng, dan sedikit tersenyum. Ini adalah murid dari Yundian Elite Hall Anda. Baru-baru ini, Anda harus berlatih teknik rune. Kan Sang Lei tersenyum dan menatap Luo Zeng dan berkata, ini adalah guru rune paling kuat di kuil Yunyun, Luo Shaoxia. Jika Anda saya benar-benar ingin mempelajari teknik rune, ada baiknya meminta nasihat kepadanya. Tanda petik ganda buka. Dari King Long, saya belajar metode garis atas para dewa. Bagaimana bisa rune-rune di bidang tengah terlihat di mata? Namun, mendengarkan kata-kata orang tua itu, orang ini ternyata adalah kepala orang Yundia, dan Luo Zeng secara alami tidak akan dicemooh. Dia masih dihormati dan dihormati Zhong Rui. Saya baru belajar rune,
Itu adalah tes tiket. Saya takut tidak bisa mengatakannya. Jika ada masalah di masa depan, tolong beri saya saran. Zhong Ruiki tersenyum, tetapi tidak menjawab, tetapi memandang Luo Zeng dengan mata terbuka. Zhong Rui sangat bangga dengan prestasinya dalam rule. Terlebih lagi, dia sekarang menekan Luo Zeng oleh kehidupan Xiao Die. Bagaimana dia bisa menunjukkan Luo Zeng? Namun, Zhong Rui masih bertanya, sejak Anda mulai mempelajari rune, saya akan melihat karya apa yang Anda miliki. Luo Zeng mengangguk. Dia awalnya berencana untuk mengevaluasi pola meditasi dewa yang digambar kemarin. Meskipun ini adalah karya pemula, saya masih ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan uang. Lebih baik bisa menukar uang materi, jadi Luo Zeng dan mengatakan kepada Sang Lei, saya membeli materi kemarin dan kembali ke tes kedua dewa ini. Tidak, mereka rune. Tolong juga evaluasi nilainya. Luo Zeng tidak menggambar rune, melainkan pola dewa, dan itu hampir merupakan kesalahan. Ketika kata-kata Luo Zeng diucapkan, Zhong Rui dan Sang Lei keduanya menunjukkan warna aneh mereka. Apa maksudmu? Saya membeli materi kemarin, dan hari ini saya membuat rune untuk mengevaluasi nilainya. Secara khusus, Sang Lei adalah yang paling aneh. Dia tahu kemarin bahwa Luo Zeng adalah seorang pemula, bahkan seorang pemula yang belum memulai. Sebagian besar bahan yang dibeli kembali terbuang sia-sia. Dia bahkan menekan bahan-bahan itu dan mengambil bahan-bahan berharga tersebut kemarin. Akan mencobanya, ini sia-sia. Setiap runemen terus tumbuh dalam limbah, jadi membudidayakan seorang guru rune dapat membakar lebih banyak daripada membudidayakan prajurit. Keluarga umum tidak mampu membelinya, apalagi Luo Zeng masih menggambar 4 bintang. Materi teks akan diuji, yang bukan merupakan pemborosan umum. Jadi hari ini, Sang Lei melihat Luo Zeng dan bertanya kepada Luo Zeng apakah dia masih harus membeli bahan. Akibatnya, Luo Zeng berkata bahwa dia mengambil rune untuk menilai nilainya. Apa itu rune Luo Zeng? Saya pikir saya bisa mendapatkan rune dengan menggambar 2 pukulan dengan hantu material. Ini bukan grafiti anak-anak. Sang Lei tersenyum, tetapi tidak memecahkannya, tetapi itu diulangi untuk waktu yang lama. Luo Shaoxia belajar cara menggambar rune untuk pertama kalinya kemarin. Apakah ini berhasil hari ini? Saya benar-benar ingin tahu. Datang dan datang, saya akan membantu Anda mengevaluasi 1 atau 2. Tanda seru. Zhong Rui juga hampir tertawa, mungkin juga mengerti mengapa Luo Zeng begitu sombong, berani menantang seluruh murid elit. Orang ini tidak hanya sombong, tetapi otak memiliki masalah. Pertama kali saya menggambar rune, saya ingin menggambar dengan sukses. Saya kira orang ini bahkan tidak tahu apa rune itu. Hei, aku juga tertarik melihat nilai karya Luo Shaoxia jatuh ke tanah. Yin dan Yang. Zhong Rui tersenyum, tugas yang disampaikan Tuhan kepadanya terlalu sederhana, diperkirakan beberapa kata tidak digunakan. Kamu bisa mengalahkan tubuh anak ini. Luo Zeng mengangguk, dan kemudian mengeluarkan pola dewa meditasi dari cincin sumi, melihat, karya pemula, hanya menggambar rune bintang 1, tolong perhatikan juga, bagaimanapun, Luo Zeng meletakkan meditasi di atas meja. Mata Sang Lei dan Zhong Rui diatur pada pola meditasi dewa, dan senyum di wajah bahkan lebih kuat. Apa lukisan ibunya? Meskipun rune dan dewa adalah hal yang sama, para dewa telah mengalami warisan ribuan generasi, dan tingkat kompleksitasnya jauh di luar imajinasi rune di tengah, sehingga keduanya melihat ini dan hanya memikirkan yang ini. Pola pada rune aneh dan tidak sistematis. Sang Lei belum berbicara. Zhong Rui adalah yang pertama membuka mulutnya. Lagi pula, dia memikul tugas memerangi kepercayaan Luo. Menurut persyaratan Tuhan, dia memutuskan pemikirannya untuk berlatih rune, tetapi menurut pendapat Zhong Rui, dia sebenarnya tidak perlu bertarung. Anak ini tidak mengerti apa artinya rune, berpikir bahwa melukis santai dengan pena dapat membuahkan hasil. Anak muda, hal rune, untuk mengatakan itu adalah metode rune kecil, Anda harus bergantung pada garis untuk membangun koneksi satu sama lain, untuk memainkan efek yang diinginkan. Tanda bintang meditasi mudah untuk menggambar, tetapi jelas bukan Anda. Saya melihat Anda, atau tidak mengambil jalan ini dengan baik,
teknik rune bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari. Zongrui berkata dengan samar, wajahnya menunjukkan warna yang tebal, dan ia bahkan lupa pada saat ini. Karena makhluk Xiao Die, dia benar-benar merasa bahwa Luo Zeng tidak memiliki bakat ini. Ketika dia mendengar kata-kata Zongrui, Luo Zeng merasa bahwa dia agak tidak bisa dijelaskan. Dia sepertinya tidak terbiasa dengan Zongrui. Anehnya, Luo Zeng masih menekan ketidakbahagiaan di hatinya, dan menoleh ke Sang Lei, bos bisnis, tolong juga evaluasi nilai dari lambang meditasi ini. Sang Lei berkata dengan tangan, ini, Chuan Zong berkata begitu, apakah Anda mengatakan bahwa saya masih perlu evaluasi? Sang Lei benar-benar mencibir di dalam hatinya, ini memiliki nilai evaluasi kentut, jika tidak kemarin Anda membantu saya menerjemahkan teks Phoenix kuno, Lao Zi telah mengusirmu. Ketika saya mendengar ini, Luo Zeng sedikit terjerat, apakah benar-benar tak tertahankan untuk menggambar runi ini? King Long, kamu tidak akan berbohong padaku. Luo Zeng berkomunikasi dengan King Long dalam benaknya. Pada saat ini, King Long memperhatikan semua yang terjadi di luar. Dia mengajarkan teknik Luo Zeng Shen, Luo Zeng juga setengah dari muridnya, dan bahkan jika itu juga sangat mengakui bakat Luo Zeng dalam dewa, sempurna stroke tidak dimiliki oleh satu orang. Kata-kata Sang Lei dan Zongrui adalah penghinaan besar untuk King Long, jadi King Long mencibir, biarkan mereka mati. Dua orang tua tidak mengerti, dengarkan mereka ini tidak tahu berapa tahun naga itu tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Apa yang harus saya lakukan? Luo Zeng bertanya lagi. Meninggalkan orang. Kedua orang ini sama sekali tidak tahu barangnya, biarkan mereka yang melakukannya. King Long marah. Meskipun King Long membiarkannya pergi, tetapi Luo Zeng tidak pergi, dia tahu keajaiban King Long, meskipun dia percaya bahwa pola dewa ini harus agak berharga, tetapi belum menunggunya berbicara, yang tajam dan bermakna berkata, rune ini masih dibuang, dan ada juga masa depan untuk berkonsentrasi pada seni bela diri. Anak muda, ini juga untukmu. Kamu belum mengaktifkan rune ini, bagaimana kamu bisa melihat baik atau buruknya? Luo Zeng berkata dengan dingin. Sang Lei dan Zongrui saling melirik dan kemudian tertawa lagi. Rune di domain tengah telah diwarisi selama ribuan tahun, dan mereka dibagi menjadi dua jenis, sekolah selatan dan sekolah utara. Zongrui adalah penguasa rune Yundian, apakah itu metode lukisan rune nampai yang halus dan terperinci, atau sekolah utara? Dia fasih dalam metode lukis tari Dahe Long Feng Feng Fan. Lukisan hantu di tangan Luo Zeng bukanlah sekolah selatan atau sekolah utara. Dia belum pernah melihat rune meditasi seperti itu, jadi Zongrui berkata, tanpa keharusan ini, apakah anak muda itu berpikir bahwa ia dapat mengaktifkannya hanya dengan menggunakan pena rune untuk menguraikan pola? Rune meditasi Anda tidak dapat diaktifkan sama sekali. Ketika saya mendengar kata-kata Zongrui, Luo Zeng menarik napas dalam-dalam, dan tentu saja, seperti dugaan naga biru, kedua idiot ini tidak bisa memahami para dewa, dan bukan karena dia tidak baik. Tapi mereka tidak mengerti sama sekali. Karena saya sudah menemukan ini, Luo Zeng Cai terlalu malas untuk membayar apapun kepada mereka, tetapi gelombang tangan adalah elemen sejati ke dalam dewa meditasi ini. Imajinasi bagus yang ditanamkan di dalamnya, pola dewa meditasi ini tiba-tiba menyala, dan garis-garis jalan di atas mekar dengan cahaya biru abu-abu, yang merupakan tanda bahwa genus Puraria kuat sepenuhnya diaktifkan, dan pada saat yang sama, dari ini dalam meditasi para dewa, fluktuasi energi yang tak terlihat dinyalakan ketiga orang. Di bawah cahaya biru ini, ketiga orang itu tiba-tiba merasakan penyegaran yang menyegarkan, seperti keluar dari tempat yang udaranya membosankan, dan memasuki tempat dengan lingkungan terbuka, roh seluruh manusia tiba-tiba menjadi getaran. Dari saat pola meditasi dewa menyala, mata Zongrui penuh dengan kegelapan. Sang Lei juga kaget, tetapi Sang Lei hanya tahu nilai rune, dia bukan guru rune, hanya pengusaha. Zongrui adalah pria sejati dan sopan, dan tidak banyak yang lebih tinggi darinya di tengah-tengah rune. Pertama-tama, yang paling mengejutkan bagi Zongrui adalah goresan pada rune ini sebelum mereka menyala. Goresan ini masih terlihat biasa-biasa saja,
tetapi sekarang saya melihat sapuan kuas itu keluar dari cahaya biru. Zhong Rui tidak dapat berbicara. Ini, setelah 4 karakter ini, Zhong Rui Chai mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan kalimat ini. Ini adalah sapuan kuas yang sempurna. Tidak dapat menyalahkan Zhong Rui karena terkejut. Di mata naga hijau, sapuan kuas sempurna bukanlah hal yang hebat, batas atas terlalu besar, dan balapan dari semua ras dan berbagai kekuatan dapat tampil dalam jumlah besar. Untuk menjadi pemahat yang baik, sapuan kuas yang sempurna hampir merupakan keharusan. Hanya saja Luo Zeng menguasai sapuan kuas sempurna dalam 1 hari, atau menakuti King Long. Justru karena ini King Long akan mengekspor 2 orang idiot, Zhong Rui dan Sang Lei, karena mereka tidak layak mengevaluasi para dewa. King Long berpikir bahwa sapuan kuas sempurna bukanlah masalah besar, tetapi itu tidak berarti bahwa Zhong Rui berpikiran demikian. Karena Zhong Rui tidak menguasai sapuan kuas sempurna, tidak hanya dia tidak menguasainya, tetapi di seluruh domain tengah, semua tuan rune yang hidup tidak dikuasai. Sapuan kuas sempurna ini memang muncul dalam sejarah kerajaan tengah, tetapi tidak sekarang. 2000 tahun yang lalu, seorang pelari bernama Feng Guanyu pernah menyadari sapuan kuas sempurna, yang bisa sepenuhnya dalam proses menggambar lambang, menginspirasi sifat dan energi dalam materi. Oleh karena itu, giok mahkota angin ini juga memiliki nama panggilan, yang disebut Putra Rune. Bahkan sekarang, ada banyak karya di Feng Guanyu yang telah dilestarikan oleh dunia. Karya-karya paling terkenal secara alami adalah satu-satunya sekte 5 kategori di tengah negara. Pasukan wali itu adalah karya sempurna Feng Guanyu. Itu juga karena Kaisar Lingzong memiliki pasukan patriarkal ini, dan tidak tahu berapa banyak bencana yang telah membantu untuk membantu sekte ini. Dari gerbang 3 kategori kecil hingga yang terkuat di tengah, itu adalah satu-satunya gerbang 5 kategori. Semangat imajiner dapat dipromosikan ke sekte 5 cabang, meskipun itu juga karena bakat leluhur mereka, tetapi pasukan patriarkal ini juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Paling tidak, sekte imajiner dijamin bebas dari bencana. Feng Guanyu melukis banyak rune sebelum kematiannya di antara mereka, sifat yang telah diturunkan tidak hanya sejumlah besar pelindung, tetapi juga banyak rune yang tersebar. Sebagian besar rune telah hilang dalam perjalanan waktu. Efek asli tidak dapat diaktifkan. Namun demikian, karena rune ini berasal dari tangan giok mahkota angin, banyak orang akan mengoleksinya sebagai koleksi. Karya-karya ini sering ditembak di pasar gelap dan lelang. Suatu ketika Zhong Rui mendapat hak istimewa untuk melihat sapuan kuas yang sempurna, ketika raja membawanya untuk mengunjungi sekte imajiner, sang jenius imajiner sengaja menjualnya, dan mengilami sebagian besar pakaian patriarki mereka. Pada saat itu, angin sapuan kuas sempurna Guan Yeu memberi Zhong Rui gempa bumi yang dalam. Bahkan jika dia mengingatnya sekarang, pikiran Zhong Rui bahkan tidak iri. Jika Anda memiliki sapuan kuas sempurna, ia hanya bisa menyembah dan menyembah. Jadi pada saat ini Zhong Rui melihat momen sapuan kuas sempurna, ia lupa bahwa rune ini adalah lukisan Luo Zeng, ia hanya dikejutkan oleh sapuan kuas sempurna itu sendiri. Sang Lei tidak tahu harus berkata apa pada saat ini. Sudutnya berbeda dari Zhong Rui. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana Sang Lei tidak mendengar tentang sapuan kuas sempurna? Meskipun dia belum melihatnya dengan matanya sendiri, dia sangat jelas tentang nilai rune yang kehilangan efeknya. Tentu saja, rune Feng Guanyu juga karena ketenarannya, akan memiliki nilai koleksi yang tinggi, tetapi hal sapuan kuas sempurna itu sendiri adalah nilai jual, belum lagi rune sekarang dapat distimulasi. Panggil, sosok Zhong Rui melintas dan dia bertanya dengan penuh semangat, ini, apakah rune meditasi ini dilukis? Bisakah Anda memberitahu saya melihat situasi Zhong Rui? Luo Zeng menutup mata. Ini adalah guru rune terkuat di undian? Saya pikir ini paralel besar. Luo Zeng berkata tanpa ragu, bisakah kamu melepaskanku? Biarkan aku pergi maaf. Zhong Rui dengan cepat melepaskan tangannya. Dia juga tahu bahwa dia rusak, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatasinya pada saat ini.
Bisakah Anda memberitahu saya apa yang ditarik oleh landasan meditasi? Luo Zeng membanting mulutnya dan segera berkata, aku baru saja mengatakan bahwa aku sudah mengatakannya. Apakah kamu tidak memiliki telinga yang panjang? Siapa itu? Zhong Rui dan Sang Lei bertanya bersamaan. Luo Zeng merasa bahwa dia akan menjadi gila. Arti dari kata-katanya dapat dimengerti. Si idiot juga mengerti bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Kedua orang itu lebih bodoh daripada para idiot, jadi Luo Zeng hanya menghela nafas. Rune meditasi ini adalah apa yang saya gambar. Keduanya menatap Luo Zeng, hampir menggelengkan kepala pada saat yang sama. Aku tidak percaya itu surat cinta. Tidak percaya, bos bisnis, tolong bantu aku mengevaluasi nilai rune meditasi ini. Luo Zeng malas menarik dengan Zhong Rui di sini, dia tidak berkewajiban memuaskan keingintahuan Zhong Rui. Sang Lei mengangguk dengan juling. Dia adalah seorang pengusaha. Itu lebih awal dari Zhong Rui. Lagi pula, dia melakukan bisnis. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah sapuan kuas yang sempurna, dia hanya peduli dengan nilai. Evaluasi? Rune meditasi ini tidak dapat dijual. Zhong Rui gila di depannya. Setelah mendengar ini, Sang Lei dan Luo Zeng tidak melakukannya. Sang Lei dan Zhong Rui memasak, tetapi bisnis adalah bisnis, ini adalah dua hal. Luo Zeng Lai di sini untuk menjual para dewa meditasi ini, dan tentu saja tidak dapat mendengar kata-katanya. Jika kamu ingin menjual, kamu hanya bisa menjualnya kepadaku. Zhong Rui menambahkan kalimat lain. Kali ini, Luo Zeng mengangkat bahu dan berkata bahwa itu tidak layak dijual kepada siapapun, tetapi Sang Lei tidak melakukannya. Zhong Rui, kamu tidak cukup baik. Toko Luo Zeng Lai adalah untuk menjual rune ini kepadaku. Anda masuk ke toko saya seperti ini dan merampok bisnis saya? Bagaimana kalau merampok? Ini adalah situs kuil Yundianku. Tidak bisakah aku datang ke Zhong Rui? Zhong Rui adalah guru rune kuil Yundian. Meskipun ini hanya wilayah Sendan, statusnya masih sangat tinggi, bahkan masih lebih baik daripada Zuo. Bapakda, mimpi-mimpi besar dan 9 biksu dan tetua lainnya memiliki status yang lebih rendah, yang tidak lebih buruk dari rata-rata penatua. Sang Lei bahkan tidak memikirkan konsesi. Situs kuil Yundian Anda bilang ini menarik. Toko-toko di kota ini jelas dibangun bekerja sama dengan aliansi bisnis dunia kami. Anda berani menghadapi wajah aliansi bisnis dunia kami. Katakan ini adalah situs kuil Yundianmu. Jika kamu berani mengatakan, aku akan pergi tanpa mengatakan apa-apa, segera pergi. Ketika saya mendengar pertengkaran antara dua orang, Luo Zeng tidak sabar, dan untuk waktu yang lama, pola dewa meditasi ini tidak dijual. Luo Zeng berkata, yah, kamu tidak ingin berdebat, benda ini milikku, siapa yang ingin aku jual kepada siapa? Siapa yang menjual kepada siapa aku menjualnya? Jadi masalahnya tidak terpecahkan. Keduanya melihat bahwa pusat masalahnya bukan pada rune meditasi, tetapi pada Luo Zeng. Tawaran? Ide bagus. Sang Lei tersenyum. Sebagai orang di dunia aliansi bisnis, antusiasmenya tentu saja jauh lebih tinggi daripada Zhong Rui. Zhong Rui juga menggigit giginya dan bertanya pada Luo Zeng, berapa banyak yang ingin kau jual? Berapa banyak yang kubeli? Saya mendengar keduanya mengatakan ini, wajah Luo Zeng tersenyum, jadi ini benar. Ini adalah situasi yang ingin dilihatnya. Luo Zeng berpikir setelah berpikir dan berkata, menurut bahan yang dibeli kemarin, saya pesona meditasi ini hampir seharga 10.000 yuan. Saya akan membuat harga 20.000 yuan untuk batu asli. Apa harga cadangan? Luo Zeng jelas membuat Zhong Rui dan Sang Lei keduanya tertegun. 20.000 ke bawah batu asli. Bahkan jika Anda membeli rune umum, itu bukan hanya harganya, apa yang dipikirkan Luo Zeng? 50.000 downs dari batu yuan nyata, sebenarnya menawar dengan yang lain. Kali ini Sang Lei tenang, mata penuh cahaya kuno, kegilaan rune jauh lebih sedikit daripada Zhong Rui, tetapi untuk bisnis Zhong Rui tidak cocok dengan sepatunya. Namun, Zhong Rui, yang tidak layak memakai sepatu Sang Lei, mengatakan di matanya bahwa cahaya yang ganas itu berteriak, 1 juta yuan batu yuan shi asli. Saya puas dengan batu yuan asli. Salah satu batu asli terbaik, sama dengan 1 juta keping batu yuan asli,
Zhong Rui menggandakan kenaikan harga Sang Lei. 2 batu asli terbaik, Sang Lei tidak mau menunjukkan kelemahan, 2 kali lipat lagi. 4 Zhong Rui tidak ragu dan terus menggandakan. Pada saat ini, Luo Zeng telah sedikit pusing, batu asli langka adalah 1 juta tiang persegi. 4 adalah 4 juta kubik. Dia tidak berharap untuk menarik para dewa akan datang begitu uang. Bagaimana nilai meditasi ini bisa menjadi begitu banyak uang? Sebenarnya, menurut nilai Luo Zeng, meditasi-meditasi ini tidak menjual banyak uang, lagi pula, pola dewa meditasi ini terbatas, tetapi Sang Lei dan Zhong Rui bukan efek dari pola dewa meditasi ini, dan ini adalah sapuan kuas sempurna yang digunakan untuk menggambar pola dewa ini. Karena sapuan kuas sempurna ini, pola dewa ini sangat berharga. 5 kali ini, Sang Lei ragu-ragu. Karena dia adalah seorang pengusaha, dia mengerti alasan untuk melakukan bisnis. Meditasi ini sebenarnya digambar dengan sapuan kuas yang sempurna, tetapi nilai sebenarnya masih harus diperdagangkan. Hal ini tercermin dari fakta bahwa jika dia lebih tinggi, dia takut kehilangan uang. Warna mata Zhong Rui tidak berkurang, dan mencibir, 10. Aku punya 10 batu asli terbaik pada saat ini. Dia sudah melempar hal-hal yang Xiao Diye akui ke awan.